Bab 1031, Kegembiraan. Segera setelah itu, Lan Xuanyu menghilang. Ya, itu menghilang sepenuhnya, bahkan tanpa jejak nafas, yang menunjukkan bahwa orang ini belum pernah muncul. Dengan kemampuan tembus pandang ini, kita bisa memasuki bintang ke-76, membutakan berbagai deteksi musuh. Lebih mudah untuk memasuki Draco. Lagi pula, selama kemampuan tembus pandang ini digunakan untuk menghindari Draco radar dapat dimasuki. Dan, dengan ilusi semacam ini, saya sekarang telah memperoleh identitas pedagang samudra biru di Dragon Star, dan saya dapat memperoleh beberapa sumber daya dengan berdagang dengan mereka. Kali ini saya juga mendapatkan beberapa spesial koin milik galaksi Ryoma disebut koin Ryoma. Petik 2, Lan Xuanyu tidak muncul, tetapi suaranya bergema di ruangan itu. Satu persatu, koin ringgit diam-diam terbang dari tempat Lan Xuanyu berdiri, dan jatuh di atas desktop. Yan Xinghe mengambil koin naga dan menontonnya dengan cermat, sementara Lan Xuanyu secara bertahap mengungkapkan sosoknya. Melihatnya, Yan Xinghe tidak bisa membantu tetapi mengatakan, Anda mampu menjadi mata-mata tanpa spionase. Ini adalah hal yang mengerikan. Ada roh seperti itu, dan bahkan nafas tingkat dewa dapat ditiru. Sungguh menakjubkan. Petik 2, omong-omong, seluruh emosinya menjadi bersemangat tanpa sadar. Dia tentu tahu apa artinya bagi Federasi Douluo untuk dapat menyusup ke Dragon Star-nya, yang berarti bahwa Federasi Douluo memiliki kemampuan untuk menembus punggung musuh. Tidak peduli apa yang kamu dapatkan di Draco di masa depan, atau jika kamu menghancurkannya di Draco, itu mungkin. Akuisisi sumber daya tidak lagi hanya perlu diperoleh melalui perang. Lan Xuanyu berkata dengan serius, Kapten, saya tidak ingin menjadi mata-mata. Saya ingin menjadi pengusaha. Seorang pengusaha besar di Dragon Star. Kami telah merasa diam pada Dragon Star hari ini. Hal pertama yang saya rasakan hanya seberapa kaya sumber daya galaksi Longma. Kita bahkan tidak bisa membayangkannya. Selain itu, ada banyak sumber daya yang sangat berharga bagi kita di galaksi Longma, tetapi semuanya tidak ada artinya bagi galaksi Longma. Rendah. Bagi kami, banyak sumber daya bernilai rendah telah menjadi keberadaan bernilai tinggi di sisi lain. Ada terlalu banyak ruang untuk operasi. Kita bahkan dapat memperoleh kebutuhan federal untuk federasi melalui transaksi. Segalanya. Lihat, apa ini? Petik 2. Sambil berbicara, Lan Xuanyu mengeluarkan sepotong kristal sumber kosong dan meletakkannya di atas meja. Tiba-tiba, udara di seluruh ruang konferensi menjadi terdistorsi dalam sekejap, dan fluktuasi spasial yang kaya dan ekstrim tampaknya membuka pintu ke ruang dan waktu di ruang konferensi. Ini, Yan Xinghe hampir melompat dengan bersemangat, ini tidak akan menjadi sumber kristal kosong. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, tidak hanya, tetapi juga kristal sumber kosong yang sangat murni. Tangan Yan Xinghe menggigil dan mengambil sepotong kristal sumber kosong ini. Dengan gelar budidaya tingkat Douro, tentu saja, dia bisa merasakan seberapa kuat fluktuasi elemen sistem ruang yang terkandung dalam kristal sumber kosong ini. Xuanyu, tahukah kamu bahwa di pihak kita, kristal Kongyuan dihitung dalam miligram. Bahkan jika kita ingin mendapatkan 1 miligram kristal Kongyuan melalui Heaven Star, itu akan menghabiskan banyak uang. Kau punya 500 gram, oh my god. Aku belum pernah melihat kristal sumber kosong sebesar ini. Nilai benda ini tidak bisa diukur dengan uang. Petik 2, Lan Xuanyu tercengang, dia tiba-tiba merasa agak menyesal, sepertinya dia telah mengambil terlalu banyak kristal sumber kosong. Saya tahu itu akan cukup untuk diberikan kepada federasi dalam batch. Alasan utamanya adalah bahwa ia masih memiliki 10 keping di tubuhnya, jadi pada saat itu, ia berpikir bahwa sepotong kristal sumber kosong bukanlah apa-apa. Tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Menelan ludah air liur dan mengangkat kepalanya, Yan Xinghe memandang Lan Xuanyu, oke, ada sepotong kristal sumber kosong, tidak peduli apa yang telah Anda lakukan sebelumnya, Anda dapat menebus pekerjaan. Mulut Lan Xuanyu berkedut, dan beberapa orang yang tertekan berkata, Kapten, ini tidak bisa hanya untuk menebus upaya, kan? Anda juga tahu nilai dari hal ini. Saya menyerahkannya, bagaimana federasi bisa mengungkapkannya kepada kami? Petik 2, tentu saja, tentu saja. Dengan kinerja sayap 33 hari Anda dalam perang ini, tidak apa-apa bagi semua orang untuk meningkatkan ke peringkat. Tentu saja, kristal sumber kosong ini memainkan peran penting. Hebat, dengan hal ini di tempat,
kita tidak akan dapat mengembangkan teknologi ruang melompat dalam waktu yang lama. Dengan teknologi ruang melompat, kekuatan armada kita akan ditingkatkan ke tingkat yang sangat besar. Suanyu, kali ini Anda tidak diragukan lagi, pantas Ziwei. Petik 2. Lan Suanyu tersenyum pahit, Kapten, mari kita bersikap praktis. Kalau tidak, apa pendapat Anda tentang sepotong kristal sumber kosong yang kami serahkan secara berkelompok? Buka pintunya, warna kulit Yan Xinghe langsung menjadi serius. Tentu saja saya tidak percaya. Semakin besar volume Kong Yuanjing, semakin baik efeknya. Akan sangat sia-sia untuk memotongnya agar kurang efektif. Anda tidak boleh melakukannya. Jangan lakukan itu. Saya tidak akan mengatakan banyak tentang hal itu. Saya pasti akan menuliskan kredit Anda untuk kali ini. Saya tidak akan mendapatkan imbalan tertentu. Saya tidak akan bisa menunggu persetujuan federal. Tetapi kali ini Anda dapat memberikan kontribusi besar tanpa keraguan. Sangat disayangkan bahwa Anda tidak menaikkan peringkat umum untuk waktu yang lama. Diperkirakan bahwa Anda tidak dapat meningkatkan Anda dalam hal peringkat. Petik 2. Faktanya, Lan Suanyu tidak pernah mengharapkan apapun yang bisa dia dapatkan dengan kristal sumber kosong ini. Dia sama sekali tidak mengeluarkan benda-benda lain yang sudah disiapkan. Dapat dilihat dari kinerja Yan Xinghe bahwa sepotong kristal sumber kosong sudah merupakan kontribusi besar. Mengapa kamu tidak mengambil ekstra-ekstra itu? Lebih baik menyerahkannya ke kampus. Setelah kembali, kampus pasti akan mengatakan sesuatu. Baik juga untuk mengubah rencana. Kapten, aku akan menyerahkannya. Tapi aku punya masalah untukmu membantu saya, kata Lan Suanyu ragu-ragu. Ada apa? Yan Xinghe menghargai kristal sumber kosong ke dalam panduan penyimpanan jiwa, dan kemudian bertanya pada Lan Suanyu. Lan Suanyu berkata, sebenarnya, alasan mengapa saya dapat menyelesaikan peledakan pada bintang ke-76 kali ini adalah karena saya menggunakan beberapa sumber daya khusus dari Akademi Shrek kami. Saya tidak memiliki sumber daya seperti itu. Untuk masa depan, di Dragon Star mempertimbangkan tindakan di atas, saya ingin kembali ke bintang induk untuk menambah sumber ini. Bisakah Anda meminta saya untuk pergi? Petik 2. Apakah kamu akan kembali ke bintang induk? Yan Xinghe memandang Lan Suanyu dengan sedikit terkejut. Lan Suanyu mengangguk. Tiba-tiba, wajah Yan Xinghe berubah secara drastis, dan dia kehilangan suaranya. Bocah bau, bukankah kamu siap untuk mendapatkan sesuatu kembali untuk meledakkan bintang naga? Bisakah bintang naga meledak? Jika kamu meledakkan bintang naga, kita dan galaksi Dragon Horse akan langsung menjadi jika Anda tidak mati. Itu pasti bukan untuk kepentingan federasi. Petik 2. Lan Suanyu berkata dengan sedih, Kapten, apakah saya orang yang seperti itu? Planet apa yang harus saya ledak? Kamu. Yan Xinghe berkata tanpa ragu, apa artinya tidak ada yang meledak dan planet seperti apa? Apa yang terjadi dengan Star 76? Apakah kamu yang melemparkan rudal antimateri setiap saat? Anakmu hanya satu bom waktu. Aku takut padamu. Petik 2. Lan Suanyu segera berkata, Anda dapat yakin, Kapten, sekarang saya tidak mau meledakkan naga-naga. Ada begitu banyak hal baik pada naga-naga, biarkan saya membawanya kembali ke federasi satu persatu. Kapan kita akan yakin, kapan kita akan mengebom, apa tidak apa-apa. Faktanya, Draco sangat cocok untuk kelangsungan hidup manusia kita, dan dapat bertahan di sana tanpa bantuan apapun. Itu lebih baik daripada lingkungan hidup bintang ibu kita, dan nafas kehidupan lebih intens. Lebih baik bisa menerima bintang naga dalam waktu dekat. Ini adalah keadaan yang paling sempurna. Petik 2. Bab 1032, kembali ke bintang induk. Ini sesuatu nanti. Oke, saya tahu permohonan Anda, dan saya akan melapor kepada komandan untuk melihat apakah saya bisa menyetujui Anda untuk kembali ke bintang induk. Saya akan pergi dulu, dan Anda harus kembali beristirahat. Kata, Yan Xinghe mulailah merapikan semua informasi di atas meja, dan keluarlah setelah selesai. Kapten, kamu. Lan Suanyu menatapnya dengan bertanya. Kristal sumber kosong yang begitu besar adalah harta yang tak ternilai. Bagaimana saya bisa menaruhnya di sini? Saya akan segera menyerahkan induk itu. Anda kembali beristirahat dulu, dan kemudian menunggu kabar saya. Setelah itu, Yan Xinghe bergegas pergi. Lan Suanyu buru-buru berteriak di belakangnya, Kapten, planet Longma 76 sudah dibom, dan harga Kong Yuanjing terus melambung tinggi bahkan di Tianlongsing. Anda perlu menang lebih banyak untuk kami. Petik 2.
Aku tahu, aku tahu. Yan Xinghe berjalan pergi tanpa melihat ke belakang. Bagian barat yang dibawa Lan Xuanyu sangat penting. Bukan hanya kristal sumber kosong, tetapi data itu juga sangat penting. Jika ditentukan terkait dengan semua aspek galaksi Longma, maka nilainya tidak berada di bawah kristal sumber kosong. Lebih penting lagi, Lan Xuanyu juga mempertahankan identitas hukum di Tianlongxing, yang berarti bahwa ia dapat kembali ke Tianlongxing di masa depan. Lan Xuanyu kembali ke kediamannya dengan bas antar jemput. Sekarang yang perlu mereka lakukan adalah menunggu berita. Mereka akhirnya kembali ke tempat yang aman, dan tentu saja mereka harus bergegas untuk berlatih. Tak berujung, konfigurasi standar untuk latihan mereka, dan mengeluarkan air danau Poseidon. Menimbang bahwa adalah mungkin untuk segera kembali ke bintang induknya, Lan Xuanyu hanya mengambil hal-hal baik yang dia bawa kali ini untuk semua orang berlatih. Meskipun konsumsinya akan besar, efeknya jelas yang terbaik. Apa yang tidak diharapkan Lan Xuanyu adalah kelas ini sebenarnya adalah 2 hari penuh. Tidak sampai 2 hari kemudian Yan Xinghe memanggilnya ke ruang pertemuan lagi. Xuanyu, bisakah kamu yakin bahwa identitasmu di Tianlongxing dapat disimpan selamanya? Jika beberapa kekuatan super Tianlongxing kembali ke Tianlongxing, apakah mungkin menemukanmu? Tanya Lan Xuanyu, identitas saya seharusnya tidak ada masalah. Saya pada dasarnya dapat menjamin itu bahkan Tianlong. Kita tidak dapat menemukan masalah kita kecuali kita melihatnya secara langsung. Petik 2. Jika ini adalah pertama kalinya memasuki Dragon Star, dia pasti tidak memiliki jaminan seperti itu. Tianlong adalah dewa super. Selain itu, asal-usul kehidupan naga juga harus super keberadaan. Keduanya saling melengkapi dan cenderung dapat. Rasakan setiap perubahan halus di seluruh planet ini, terutama orang luar, pasti akan sangat sensitif, adil. Kemampuan ilusi seorang pemburu harta karun mungkin tidak berguna. Tapi setelah pengalaman terakhir terjun ke Dragon Star, 1. Potong menjadi berbeda. Apakah itu simulasi transfigurasi dari pemburu harta karun, atau keluarga naga murni miliknya? Tertarik, bisa membiarkan Tianlongxing tidak mengecualikan mereka, memperlakukan mereka sebagai milik mereka. Selama mereka tidak pergi ke kota naga, seharusnya tidak ada masalah besar. Terlebih lagi, penyakit dalam Draco tidak terpecahkan dalam waktu singkat. Lan Xuanyu masih mendengarkan kemarin. Mengatakan bahwa bintang Nagarisa sangat terkejut pada Neijiang, seolah-olah ada kapal perang. Jelas, keluarga kekaisaran tidak. Setelah dibujuk, Tianlongxing masih mengalami perselisihan sipil. Sekarang Tianlong pasti sakit kepala untuk menyelesaikan masalah ini. Bahkan jika ada ksatria naga yang kuat, Yukong tidak mudah dihadapi. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang akan memperhatikan Lan Xuanyu? Lan Xuanyu dan sembilannya tidak akan pergi ke kota Tianlong untuk saat ini. Mereka dapat terus beroperasi di kota Fenglong dan mendapatkan lebih dari 100 manfaat. Jadi dia akan meyakinkan Yan Xinghe. Oke, bagus sekali. Komandanmu yang berjasa telah melamarmu. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Hadiah spesifik tidak akan diberikan kepadamu sampai konfirmasi dikonfirmasi. Meskipun untuk menyembunyikan kentunganmu, Federasi tidak bisa secara terbuka mengungkapkan kepadamu untuk memuji, tetapi tidak ada keraguan bahwa kontribusi besar Anda tidak kalah dengan insiden Long Yuanjing terakhir. Pada saat yang sama, setelah diskusi antara tingkat tinggi federal dan tingkat tinggi militer, Anda juga memberitahu perguruan tinggi Anda bahwa rencana mengintai Dragon Star telah ditetapkan. Armada akan sepenuhnya bekerja sama dengan Anda untuk bergerak. Anda dapat mengirimkan sumber daya apapun kepada armada jika Anda membutuhkannya. Armada akan menyediakan kepada Anda sumber daya yang dibutuhkan oleh Federasi. Selain itu, liburan Anda disetujui. Anda dapat kembali ke bintang induk terlebih dahulu. Anda dapat mengatur sendiri waktu yang tepat, prasyaratnya adalah tidak dapat memengaruhi rencana mengintai Anda di Draco. Petik 2. Dimengerti. Lan Xuanyu tahu itu akan menjadi hasilnya. Menyerang naga sangat penting bagi Federasi Douluo, dan Federasi tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Kristal sumber kosong dan bahan yang dia bawa kali ini pasti akan menyebabkan beberapa perubahan halus dalam konfrontasi antara Federasi dan Galaksi Ryoma. Semakin baik Anda memahami lawan Anda, semakin baik Anda dalam konfrontasi. Lan Xuanyu dan Yan Xinghe membahas beberapa perincian, terutama sumber daya apa yang dibutuhkan armada ketujuh untuk mempersiapkannya. Setelah itu, Lan Xuanyu segera berangkat, mengendarai kapal perang sayap 33 hari, dan kembali ke ibu dengan rekan-rekannya. Bintang, tentu saja,
Itu bukan kelompok sayap 33 hari, hanya 7 dari mereka. Untuk keberangkatan mereka, Armada ke-7 bahkan mundur ke arah Federasi dan memasuki wilayah udara federal sebelum mengizinkan mereka untuk berbaris dan kembali ke planet asal mereka. Dapat dilihat bahwa Federasi mementingkan mereka saat ini. Gelar, tidak butuh waktu lama bagi Lan Xuanyu untuk datang ke Armada ke-7, tetapi dalam periode waktu yang singkat ini, dia sudah memberikan kontribusi besar 2 kali. Dia ingin menggunakan kesempatan ini dan sumber daya yang dia peroleh untuk melakukan sesuatu yang lebih bermakna bagi mereka, yaitu untuk bertarung demi Shrek 7 Monsters, setidaknya untuk menjadi Shrek 7 Monsters. Letakkan fondasi. Lan Xuanyu percaya bahwa dalam kompetisi 7 Monster Shrek, kekuatan individu sangat penting, tetapi lebih dari itu. Yang penting adalah kontribusi untuk Federasi dan Akademi. Dalam hal ini, ia memiliki keyakinan mutlak. 33 kapal perang Skywing terbang dengan kecepatan penuh, langsung menuju ke arah bintang induknya. Sebelum mencapai bintang induknya, Lan Xuanyu tidak menghubungi siapapun. Sekarang kapal perang sayap 33 hari telah terdaftar di Longsan, dia tidak dapat memastikan apakah sistem komunikasinya aman, semuanya akan tetap ada di sana setelah dia kembali. Perjalanan yang aman. Setelah Lan Xuanyu tidak mengeluarkan biaya untuk membantu kapal perang untuk terbang dengan kecepatan penuh, setelah 7 hari, mereka akhirnya kembali ke planet asal mereka. Kapal perang perlahan-lahan mendarat di pusat aerospace Shrek. Nafas yang akrab sekali lagi diteruskan ke kapal perang, membuat Lan Xuanyu 7 orang memiliki perasaan pori-pori terbuka di seluruh tubuh. Meskipun energi kehidupan naga lebih berlimpah, hanya nafas kehidupan Doloxing adalah untuk mereka. Itu yang paling intim. Mereka turun dari kapal perang dan belum berjalan keluar dari pusat Dirgantara, komunikasi pemandu jiwa Lan Xuanyu. Perangkat berdering. Lan Xuanyu terhubung ke komunikasi, Din Sakura. Lan Xuanyu, ada apa denganmu? Apakah kamu melarikan diri dari Armada ke-7? Suara kaget Ying Lohong datang dari komunikator pemandu jiwa. Lan Xuanyu buru-buru berkata, bagaimana mungkin, Din, Anda dapat yakin bahwa saya kembali setelah persetujuan khusus, karena ada keadaan penting untuk melapor ke Akademi. Din Wang harus mengetahui beberapa situasi kita. Bisakah Anda melihat Din Wang, saya punya sesuatu untuk dilaporkan kepadanya. Petik 2. Ying Lohong baru saja menerima pemberitahuan dari Aerospace Center bahwa 33 hari kapal perang sayap telah kembali. Ketika dia menerima berita ini, dia benar-benar terkejut. Dia tidak bisa mengerti seberapa besar itu untuk melarikan diri. Oke, kembali dulu. Saya memberitahu Guru Wang. Dekan sedang terburu-buru, kata Xian Lei sambil tersenyum. Lan Xuanyu juga tersenyum, kami berjalan di sini selama kurang dari 2 bulan, dan tiba-tiba kembali, dia pasti akan terkejut. Tetapi tentang fakta bahwa kita menyelinap ke Bintang Naga, meskipun Akademi tahu, tapi aku khawatir itu hanya terbatas pada beberapa orang. Dapat dilihat pentingnya hal ini. Semuanya berjalan sesuai dengan imajinasi kita. Ketika kita kembali kali ini, kita memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Petik 2. Bab 1033, Kota Langit Abadi. Ngomong-ngomong, kami semua mendengarkanmu, lakukan apapun yang kamu katakan, kata Liu Feng tegas. Sejak meninggalkan Tian Luoxing, ia selalu mengikuti Lan Xuanyu, dan tidak pernah meragukan keputusan Lan Xuanyu. Sepanjang jalan, sekarang dia sudah menjadi 7 Ring Sol Sein. Letnan Kolonel, meskipun tidak berlebihan seperti Mayor Jenderal Lan Xuanyu, jangan lupa, Liu Feng mereka bahkan belum berusia 19 tahun. Seperti yang sering dikatakan semua orang sebelumnya, pemimpin pasukan tidak pernah membuat pilihan yang terlewat. Ini sekarang konsensus Tianyi ke-33. Setelah kembali ke Shrek College dengan mobil, Lan Xuanyu memasuki gerbang kampus dengan cara rendah. Namun, setelah memasuki pintu, mereka tidak mungkin rendah. Karena Dewa Guntur melawan Wang Tianyu, sudah berdiri di gerbang sekolah menunggu mereka. Juga dengan Wang Tianyu adalah Ying Lohong dan Tang Zhenhua. Menilai dari ekspresi Ying Lohong dan Tang Zhenhua yang agak kosong, mereka jelas masih tidak tahu apa yang terjadi, dan Wang Tianyu tidak memberitahu mereka hal-hal tertentu. Tuan Wang, Dekan, Guru, Lan Xuanyu memberi hormat kepada 3 orang satu persatu. Itu emas yang selalu bersinar, dimanapun berada. Wang Tianyu menatap Lan Xuanyu dengan penuh arti. Kemudian dia berbalik ke Ying Lohong dan Tang Zhenhua, dan berkata, kamu sibuk denganmu. Mereka harus pergi ke halaman dalam bersamaku. Ya,
Tang Zhenhua dan Ying Lohong dengan hormat setuju. Mata 7 orang yang menonton Lan Xuanyu penuh keraguan. Meskipun mereka bergabung dengan tentara kali ini, mereka tidak benar-benar bergabung dengan militer. Tetapi di tentara, ada tentara. Bagaimana bisa ada yang kembali ke armada luar angkasa dalam waktu kurang dari 2 bulan? Anda tahu, waktu penerbangan pulang pergi mungkin lebih dari waktu mereka di tentara. Wang Tianyu tidak banyak bicara. Dengan lambaian tangannya yang besar, gelombang kekuatan jiwa yang kuat tiba-tiba mekar darinya. Ketujuh orang di Lan Xuanyu hanya merasakan ikatan yang kuat di sekitar tubuh mereka, dan mereka bertujuh semuanya dibungkus tercakup. Pada saat berikutnya, semua orang diangkat oleh Wang Tianyu dan terbang ke udara. Akademi di kaki secara bertahap menjadi lebih kecil, dan danau Poseidon muncul di bidang visi, dan kemudian secara bertahap menjadi lebih kecil. Pohon keabadian di depan secara bertahap semakin besar. Nafas 7 orang Lan Xuanyu tidak bisa membantu tetapi bergegas, karena mereka semua mengerti apa artinya ini. Mereka melonjak ke atas, arah melonjak, adalah inti sebenarnya dari Akademi Shrek, dan juga tempat suci bagi semua guru jiwa, halaman dalam Akademi Shrek, Kota Langit Abadi. Wang Tianyu tidak berbicara atau bertanya, tetapi terus terbang dengan 7 orang. Bahkan, Lan Xuanyu 7 di antaranya juga memiliki kemampuan terbang, tetapi saat ini hanya bisa secara jujur dilakukan oleh Wang Tianyu. Batang pohon di depannya terus tumbuh, dan ketika mencapai bagian depan pohon keabadian, ia mulai terbang ke atas. Udara di sekitarnya mulai menjadi lebih tipis, tetapi napas kehidupan terus menjadi lebih intens. Awan berkabut dan udara menjadi lembab, tubuh mereka pernah ditutupi oleh awan putih dan mereka tidak bisa melihat segala sesuatu di sekitar mereka. Tetapi ini tidak memiliki pengaruh pada kegembiraan batin mereka. Kota Langit Abadi, ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar datang ke Eternal Sky City. Apa yang bisa lebih indah dari ini? Lan Xuanyu terus mendongak. Akhirnya, mereka bergegas keluar dari awan, dan kanopi besar yang menutupi langit muncul di depan mereka. Di kanopi besar, setiap cabang tebal memancarkan sentuhan emas, dan setiap daun tampaknya diukir dari batu giok. Nafas kehidupan yang kaya dan intens seperti substansi. Tubuh Lan Xuanyu mulai tampak lampu hijau. Itu semua elf kehidupan di sekitar tubuhnya, di sekitarnya, bahkan mendukung tubuhnya. Wang Tianyu meliriknya, masih diam, mereka telah mencapai kanopi. Sebuah pemandangan aneh muncul, dan cabang-cabang dan dedaunan lebat di depan tiba-tiba menyebar, mengungkapkan lorong. Biarkan 8 orang melakukan penetrasi. Ubah menjadi saluran yang seluruhnya terdiri dari cabang dan daun. 8 dari mereka mengikuti jalan lurus ke atas, dan terbang untuk waktu yang lama sebelum mereka keluar dari dahan dan daun tebal. Pada saat ini, ketujuh orang di Lan Xuanyu memiliki perasaan mabuk, sumber energi kehidupan di sini terlalu kaya, dan tubuh terlalu kuat untuk dapat diterima untuk sementara waktu. Lan Xuanyu adalah yang relatif baik, tetapi juga memiliki otak yang pusing, sebagai kepala sekolah kehidupan. Tubuhnya disukai oleh peri kehidupan, dan energi kehidupan yang diserap adalah yang paling kuat. Pada saat ini, dengan pusaran darah inti naga, dia sudah memiliki perasaan penuh. Ketujuh orang itu turun ke bumi dan akhirnya menetap sebelum pulih dari keadaan pusing. Ketika saya memperbaiki mata saya dan melihat lagi, tiba-tiba saya menemukan diri saya di dunia yang indah. Dikelilingi oleh awan yang samar, cabang-cabang yang tertutup dan tanah administrasi yang datar, jalan yang membentang lurus. Di belakang mereka adalah cabang tebal, yang secara alami membentuk penghalang keluar seperti pohon besar. Ketika melihat ke bawah dari ketinggian, kadang-kadang Anda dapat melihat beberapa petunjuk di sini dari kapal perang, tetapi itu selalu tidak nyata dan tidak begitu jelas. Pada saat ini, ketika mereka benar-benar datang ke sini dan datang ke kota langit abadi yang misterius ini, mereka akhirnya mendapatkan pandangan penuh. Jalan-jalan datar membentang ke dalam sepanjang waktu, melihat ke tanah, benar-benar ada perasaan ajaib. Ini jelas terdiri dari cabang dan daun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sangat datar. Tampaknya ada kekuatan tak terlihat yang membuat mereka tampak teratur. Melihat ke dalam di sepanjang jalan, mereka tampaknya telah datang ke dunia kuno, paviliun dan paviliun, rumah-rumah yang dibentuk oleh cabang-cabang, semuanya dihiasi, seperti kembali ke zaman kuno, dunia di mana Tuan Jiwa adalah raja. Di sini, saya tidak bisa merasakan napas logam apapun, dan vitalitas yang sangat kaya secara alami membentuk lingkaran cahaya yang sedikit terpuntir dan berfluktuasi di langit.
Tingkat vitalitas di sini lebih dari beberapa kali lipat dari lapangan luar. Setiap roh kehidupan tampaknya memanggil mereka, dan dengan bebas mengangkut tubuh mereka. Wang Tianyu berjalan ke depan, dan ketujuh Lan Xuanyu bergegas untuk mengikuti. Sampai saat itu, mereka benar-benar merasa bahwa mereka sudah menjadi murid di pengadilan dalam. Pada setiap langkah, pemandangan di sekitarnya tampaknya berubah, langkah demi langkah, langkah demi langkah. Tampaknya telah datang ke hutan lebat, tetapi juga telah memasuki dunia yang misterius. Dalam dunia yang indah ini, tampaknya ada banyak kehidupan yang dilahirkan setiap saat. Jalannya lebar dan memanjang ke dalam. Lan Xuanyu terkejut melihat bukit. Ya, ada gunung di kota langit abadi. Gunung yang dibentuk oleh cabang pohon. Ada rumah-rumah kecil di gunung, mereka digabungkan bersama, dan mereka merasa seperti kastil hutan. Semakin dekat dengan gunung ini, kekayaan hidup akan menjadi semakin kuat. Kecemerlangan di sekitar mereka juga menjadi semakin hijau zamrud. Bukan hanya tubuh Lan Xuanyu yang dikelilingi oleh peri kehidupan, semuanya di sini tampaknya terdiri dari peri kehidupan sama sekali. Perasaan ini benar-benar luar biasa, terutama untuk Lan Xuanyu. Sejak menembus cincin kelima, kekuatan jiwanya sebenarnya mampu meningkatkan kecepatan, rambut tebal dan tipis. Saat terobosan, kekuatan jiwanya telah meningkat pesat. Manfaat yang dibawa oleh dua mata Shen Luo Xing Bing Huo dan harta benda surgawi itu sepenuhnya terwujud. Cincin jiwa, yang berusia 100.000 tahun, telah sangat meningkatkan kultivasinya secara keseluruhan, yang juga merupakan alasan penting mengapa ia dapat membandingkan dengan cincin 8. Ketika dia berada di Dragon Star, dia tidak bertarung, tetapi dia bisa dengan jelas merasakan bahwa di tempat di mana nafas kehidupan sangat kuat, efektivitas tempurnya pasti akan meningkat. Ini adalah manfaat dari tubuh yang ramah kehidupan. Bab 1034, Paviliun Poseidon Pohon Kuno Emas. Wang Tianyu membawa mereka ke depan bukit, dia berhenti, tangannya berubah bentuk di depannya, kekuatan mental yang kuat, atau kesadaran, mekar darinya. Cabang yang membentuk bukit di depan tiba-tiba retak ke kedua sisi, mengungkapkan pintu masuk yang tidak terlalu besar, dan lingkaran halo jin memancar dari dalam. Ternyata itu adalah portal emas. Tidak tahu harus kemana harus pergi. Ikut aku, kata Wang Tianyu, lalu melangkah keluar dan berjalan ke portal emas dan menghilang. 7 Lan Xuanyu bergegas untuk mengikuti dan melangkah ke portal satu persatu. Setelah Lan Xuanyu melangkah ke portal dalam satu langkah, perasaan pertamanya adalah bahwa segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba menjadi tidak nyata dan sedikit terpelintir. Nafas kehidupan asli yang kaya juga menghilang. Saat berikutnya, dia turun ke bumi. Ketika dia melihat semua yang ada di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi tumpul. Ini sebuah pulau, ya, benar. Pulau ini terletak di sebuah danau. Danau ini disajikan dalam aquamarine yang jelas. Meskipun tidak ada nafas kehidupan yang kuat di sini, ketika mata Lan Xuanyu jatuh pada air danau, dia tidak bisa membantu mengungkapkan warna yang mengerikan. Karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa apa yang terkandung dalam air danau bukanlah energi kehidupan yang terkompresi, yang hampir nyata. Dan tepat di pusat energi kehidupan ini, sebuah pulau kecil menggantung di sana, dan ada pohon besar di pulau itu, sebuah pohon emas. Itu adalah cahaya keemasan yang berasal darinya yang menyinari semuanya menjadi emas. Lan Xuanyu mereka sekarang berdiri di tepi pulau. Pohon emas besar itu besar, akar tebal dibor dari bawah. Di bawah pohon besar, rumah pohon dibangun secara alami. Itu benar, itu rumah pohon. Rumah pohonnya sangat besar, terbagi menjadi 2 lantai dan memiliki gaya sederhana. Itu benar-benar dibentuk oleh pohon emas besar, tetapi tidak ada rasa pelanggaran. Napas 7 orang Lan Xuanyu sedikit cepat, meskipun mereka tidak tahu di mana ini, mereka bisa menebak bahwa ini harus menjadi inti dari perguruan tinggi. Inti dari Eternal Sky City. Wang Tianyu berbalik dan menatap mereka, ini adalah kota terdalam dari kota langit abadi. Pohon emas di depanmu adalah pohon emas. Rumah kayu ini adalah paviliun Dewa Laut Akademi Shrek kita. Begitu komentar ini keluar, ketujuh orang Lan Xuanyu tidak bisa menahan nafas. Poseidon Pavilion, apakah ini sebenarnya Poseidon Pavilion? Ada terlalu banyak legenda tentang Poseidon Pavilion, asalkan mereka adalah Soul Masters. Tidak ada yang tidak tahu keberadaan Poseidon Pavilion. Ini adalah tempat suci bagi para guru jiwa. Setiap anggota Poseidon Pavilion adalah inti mutlak Akademi Shrek, dan sangat kuat.
Tidak ada yang tahu berapa banyak anggota di Paviliun Poseidon. Namun Poseidon Pavilion dipuji sebagai keberadaan Federasi Douluo yang paling kuat. Baik itu Tangmen, kuil perang atau menara spiritual. Dibandingkan dengan Poseidon Pavilion, peringkat mereka lebih rendah. Masuk, Wang Tianyu memberi isyarat kepada mereka, dan kemudian berjalan menuju rumah pohon di bawah pohon emas tua. Ketika ketujuh orang Lan Xuanyu mendekat, mereka benar-benar melihat sebuah plakat kayu kecil tergantung di depan pintu rumah pohon, yang bertuliskan Paviliun Poseidon. Emosi yang tak terkatakan naik di hati tujuh orang. Paviliun Poseidon, bisa datang ke sini, hati mereka sudah penuh kemuliaan. Ke dalam rumah kayu, tidak ada imajinasi yang cantik, atau pemandangan yang lebih aneh. Apa yang terlihat adalah ruang tamu. Cahaya di ruang tamu sudah cukup, karena dinding, atap, dan bahkan tanah di sekitarnya mengeluarkan lingkaran emas yang redup, dan juga menyinari semuanya di sini menjadi emas. Ada meja panjang di tengah ruang tamu, ada 9 posisi di setiap sisi meja panjang, dan ada posisi lain di depan. Secara total, ada 19 kursi kayu. Wang Tianyu berkata, tunggu sebentar, saya akan memberitahu Anda tentang anggota Poseidon Pavilion. Lan Xuanyu tidak bisa membantu tetapi mengatakan, Pavilion Lord, apakah kita akan menghadiri pertemuan Paviliun Poseidon? Wang Tianyu menertawakan pertanyaan ini, dan langsung tersenyum, kamu tidak memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan Paviliun Poseidon. Kamu hanya bisa mengatakan bahwa kamu menghadiri rapat atau diminta rapat. Aku harap kamu akan mendapat tempat di sini dalam waktu dekat. Setelah mengatakan ini, kesadarannya dilepaskan. Lan Xuanyu 7 orang mundur ke satu sisi, berdiri berdampingan, 7 orang saling memandang, semua orang bisa melihat kegembiraan di mata masing-masing. Bahkan Lan Xuanyu yang paling stabil tidak terkecuali. Ini adalah pertemuan Poseidon Pavilion. Pertemuan Poseidon Pavilion yang legendaris telah berulang kali menentukan arah masa depan seluruh federasi. Setiap keputusan akan memiliki pengaruh besar. Mereka tidak berharap bahwa mereka dapat berpartisipasi dalam pertemuan Pavilion Poseidon ketika mereka kembali kali ini. Wang Tianyu berjalan ke posisi keempat di sebelah kiri dan duduk. Jelas, itulah posisi eksklusifnya. Di Paviliun Poseidon, sisi-sisi meja panjang ini yang tampaknya tidak mencolok, masing-masing posisi jelas mewakili makna yang berbeda, dan terkait erat dengan kekuatan kata-kata di Paviliun Poseidon. Tidak lama, sesosok datang dari luar dan melihat Lan Xuanyu 7 orang, tiba-tiba dia tersenyum, bocah bau, kembali dengan sangat cepat. Saya mendengar bahwa kali ini Anda tidak mudah untuk melempar, berikan federasi khawatir. Petik 2, itu bukan orang lain, tapi Sulao. Sulao terlihat sama seperti sebelumnya, tetapi tampaknya sedikit lebih tua, hanya matanya yang masih bersinar. Lan Xuanyu bergegas maju untuk memberi hormat kepada Sulao dan Sulao menepuk pundaknya. Kita akan membicarakannya nanti, terutama mengenai bintang naga. Akademi ini juga sangat tertarik. Akademi ini juga memiliki makna yang luar biasa bagi sekolah kehidupan kita. Petik 2, ya, Sulao selesai berbicara, dan duduk di hadapan Wang Tianyu. Ini adalah posisi keempat di sebelah kanan. Melihat di mana mereka duduk, Lan Xuanyu diam-diam panik. Anda harus tahu bahwa Sulao dan Wang Tianyu keduanya adalah wakil patriark Paviliun Poseidon, tetapi mereka hanya bisa duduk di tempat keempat di kedua sisi, artinya, ada 7 status yang lebih tinggi di atas mereka. Kecuali satu yang harus menjadi penguasa Paviliun Poseidon, siapa 6 orang lainnya. Dengan keraguan dan keingintahuan yang demikian, mereka terus menunggu. Satu demi satu, seseorang mulai masuk. Apalagi ada kenalan, Meng Fei dan Tang Miao datang bersama. Setelah 2 penguasa utama Douluo Hall of Tangmen memasuki pintu, 7 Lan Xuanyu buru-buru memberi hormat. Tang Miao duduk di posisi ke-6 di sebelah kiri, dan Meng Fei duduk di posisi ketiga di sebelah kiri. Itu menunjukkan bahwa ia memiliki status yang lebih tinggi daripada Wang Tianyu. Segera, pria parubaya lainnya masuk. Dia tampak biasa, tetapi Lan Xuanyu belum pernah melihatnya. Semuanya terlihat biasa, dan tidak ada napas keluar darinya. Itu seperti orang biasa. Namun, ketika dia berjalan masuk, selain Sulao, Meng Fei, Wang Tianyu dan Tang Miao semua berdiri. Dengan hormat berteriak, "Kakak." Pria parubaya itu tersenyum sedikit, melambai kepada mereka, dan kemudian datang ke Sulao, pohon Lao, lama tidak bertemu. Melihatnya, Sulao juga terkejut, kamu juga kembali. Ya,
Itu tidak akan berhasil jika kamu tidak kembali. Dengan informasi penting seperti itu, aku akan selalu kembali dan mendengarkan. Aku akan mendengarkan anak-anak ini sebentar lagi. Kemudian, dia tersenyum pada Lan Xuanyu. 7 orang Lan Xuanyu buru-buru memberi hormat meskipun mereka tidak tahu siapa orang ini. Mereka melemparkan badai di hati mereka. Bisakah ketiganya disebut kakak? Tingkat kekuatan dan identitas apa ini? Mengingatkan 7 generasi Shrek yang pernah dikatakan Sulao, apakah pria parubaya yang terlihat tidak mencolok adalah kepala 7 generasi Shrek? Hanya dengan cara ini nama-nama Meng Fei, Wang Tianyu dan Tang Miao dapat dijelaskan dengan jelas. Bab 1035, Konferensi Pengadilan Neptunus. Pria parubaya itu berjalan ke kiri dan duduk di posisi teratas Meng Fei. Meng Fei membungkuk dan membisikkan sesuatu padanya. Pria parubaya itu mengangguk sedikit, dan selalu tersenyum lembut di wajahnya. Dia duduk di posisi kedua di sebelah kiri. Pada saat ini, 2 lagi masuk. Yang ini masuk dan semua orang berdiri dan berkata dengan hormat, Sang Patriark. Itu adalah seorang wanita dengan topeng di wajahnya, mengenakan jubah. Dia samar-samar bisa melihat sosoknya yang baik. Yi Lao mengikuti di belakangnya dan keduanya datang bersama-sama. Wanita yang berjalan di depan mengangguk kepada semua orang yang hadir. Kemudian dia melihat ke-7 Lan Xuanyu, yang buru-buru memberi hormat. Patriark Poseidon Pavilion, orang pertama di federasi hari ini. Ternyata menjadi seorang wanita. Di belakang Master Poseidon Pavilion adalah apa yang telah dilihat Lan Xuanyu sebelumnya, orang kuat tingkat dewa, Yi Lao. Itu lebih senior dari Su Lao. Dan pemandangan yang mengejutkan Lan Xuanyu muncul. Penguasa dewa-dewa laut tidak duduk di posisi itu, tetapi berjalan ke pria parubaya sebelumnya. Pria parubaya berdiri dan mengucapkan beberapa patah kata kepadanya dengan hormat. Apa itu dengan cara transmisi suara, jadi Lan Xuanyu mereka tidak bisa mendengar. Kemudian, pemimpin kabinet sebenarnya duduk di sebelahnya, yang pertama di sebelah kiri, bukan posisi utama. Apakah Paviliun Poseidon memimpin dalam pertemuan Paviliun Poseidon? Bagaimana dengan tema ini? Yi berjalan ke sisi yang berlawanan dan duduk di posisi kedua di sebelah kanan. Master Poseidon Pavilion berkata dengan ringan, hari ini orang-orang ini. Mulailah. Ya, Wang Tianyu menanggapi dengan hormat, dan kemudian mengarahkan pandangannya pada 7 Lan Xuanyu, berkata, Xuanyu, kamu juga berpartisipasi dalam pertempuran antara Federasi dan Galaksi Kuda Naga. Perang ini, kita telah memperoleh sebuah panggung kemenangan, selama proses negosiasi, Federasi juga meraih banyak manfaat. Mengenai situasi Anda, Akademi juga tahu tentang hal itu. Bintang ke-76 dari klan Yukong meledak, dan itu juga menyelinap ke bintang naga dan mendapatkan sebuah sumber kristal besar yang kosong, terutama yang menyelinap ke dalam naga, untuk mendapatkan banyak informasi. Dari pemerintah federal, sejak awal, saya terkejut dengan kecerobohan Anda. Dapat dikatakan bahwa Anda telah sepenuhnya menggerakkan bagian dalam galaksi kuda naga, terutama ini adalah praktik yang telah dikedepankan, dan telah diakui secara luas. Di antara para pemimpin top federasi, ada lebih banyak orang yang mengenali Anda daripada mereka yang menentang Anda. Hadiah yang diberikan kepada Anda kemungkinan besar berasal dari tingkat Do Tianbu. Dan poin, pertemuan Poseidon Pavilion diadakan untuk Anda hari ini, khusus untuk Anda. Akademi ingin mendengar, selain apa yang federasi ketahui, apalagi yang mereka tidak tahu. Serta beberapa rincian. Pertama bicara kepada Anda, kemudian, tuan-tuan, anggota Poseidon Club akan mengajukan pertanyaan. Petik 2. Ya, Lan Xuanyu dengan hormat menjawab. Setelah jeda, dia berkata, kemudian mulailah dengan perang ini. Alasan perang ini adalah karena insiden Long Yuanjing yang asli, dan Federasi berencana untuk memberikan serangan balik kepada Galaksi Longma melalui insiden Long Yuanjing. Armada ke-7 melawan Armada Ryoma Galaksi dan berhasil menggunakan ini untuk memungkinkan musuh untuk maju dan dengan demikian menghantam musuh. Petik 2. Wang Tianyu memotongnya dan berkata, kita semua tahu bahwa kita perlu mendengarkanmu, sesuatu yang tidak diketahui oleh kampus. Meskipun dia mengatakan ini di mulutnya, ekspresi semua orang yang hadir di tempat kejadian menjadi sedikit lebih menarik. Karena insiden Long Yuanjing sebenarnya diciptakan oleh Lan Xuanyu. Dengan kata lain, perubahan dari awal hingga akhir perang baru-baru ini hampir semuanya terkait dengan kelompok anak muda ini. Ya, lanjut Lan Xuanyu, kami ditugaskan ke kapal perang Naga 3 dari Armada ke-7 Federal. Setelah perang berakhir,
Laksamana Yan Xinghe, pemimpin kapal perang Naga 3, memberi kami kebebasan penuh untuk membiarkan kami tinggal di Dragon Horse Galaxy bergerak bebas dan mendapatkan sumber daya. Saya selalu ingat pentingnya Kong Yuanjing untuk federasi, dan ke perguruan tinggi dan Tangmen. Saya berencana untuk pergi ke sana untuk melihat apakah mungkin untuk mendapatkan beberapa Kong Yuanjing. Petik 2. Selanjutnya, dia berbicara tentang bagaimana dia menggunakan ilusi pemburu harta karunnya untuk menyelam ke planet 76 dengan teman-temannya, dan meletakkan kemarahan naga, bersiap untuk meninggalkan backhand untuk mengungsi. Tapi itu menyembunyikan situasi tentang cacing itu. Cacing langit terlalu penting, dan ini terkait dengan realm dewa sebelumnya. Itu bukan keegoisan Lan Xuanyu, tetapi dia merasa bahwa begitu cacing langit terbuka, itu mungkin bukan hal yang baik untuk kampus. Pilihan yang paling benar adalah meletakkannya di tempat yang paling dia percayai. Mendengar dia berbicara tentang seluruh proses peledakan planet 76, semua anggota Paviliun Poseidon terkesan. Pria parubaya yang tidak dikenal Lan Xuanyu tidak bisa menahan senyum dan berkata, kehidupan setelah kematian sungguh luar biasa, sungguh menakjubkan, akhirat itu luar biasa. Petik 2. Setelah meninggalkan planet 76, aku menilai bahwa kecurigaan pertama Yukons adalah armada federal, jadi aku mundur ke arah yang berlawanan. Pada saat itu aku berpikir, karena kita dapat menyusup ke 76. Dapatkah bintang-bintang planet seperti pertahanan yang ketat dapat mengunjungi bintang ibu kota galaksi Ryoma? Mungkin ada beberapa keuntungan di sana, dan yang paling penting adalah menemukan cara untuk menanam planet 76 berikan mereka. Jika itu dapat menyebabkan perselisihan sipil di galaksi Ryoma, tentu saja itu hal yang baik untuk federasi. Petik 2. Untuk seluruh proses bintang naga, Lan Xuanyu menjelaskan lebih rinci, bagaimana mereka menyusup, berpura-pura menjadi suku Samudra Biru, bagaimana membuat Bai Xiu menunjukkan tubuh Wuhun yang sebenarnya, klan naga palsu, bagaimana menukar berbagai sumber daya di Dragon Star, dan mendapatkan kristal, bagaimana cara berpartisipasi dalam pelelangan, Full Wong Yuanlong. Kecuali untuk kekacauan internal yang disebabkan oleh cacing udara, proses lainnya semua dibicarakan secara rinci. Ini adalah proses yang tidak jelas di pihak federal. Mendengar Lan Xuanyu mereka menyusup ke seluruh proses dan mendapatkan identitas mereka. Di antara semua anggota Paviliun Poseidon, selain dari Paviliun Master dan Yi Lao, mereka tidak bisa tidak melihat keagungan di mata mereka. Kami memilih untuk mengambil cuti kali ini, terutama karena kami berharap dapat membawa kembali semua sumber daya yang kami dapatkan saat ini ke Akademi. Hal-hal ini akan tetap di Akademi agar memiliki efek yang paling besar. Kecuali bahwa emas berwarna-warni lebih cocok untuk kultivasi saya meninggalkan selain itu, semua yang lain diserahkan. Petik 2. Seperti yang dia katakan, Lan Xuanyu berjalan ke meja panjang pertemuan Paviliun Poseidon dan mengulurkan tangannya. Cahaya pada cincin takdir menyala, dan semua kristal kosong yang terang muncul di atas meja. Masing-masing memiliki ukuran kepalan tangan, sejernih kristal. Ruang di sekitarnya tiba-tiba berputar. Tang Miao tidak bisa membantu tetapi berdiri sekaligus, dengan lingkaran cahaya biru di tubuhnya, menutupi semua 10 kristal sumber kosong, menekan fluktuasi ruang. Ini Kong Yuanjing. Ya Tuhan, ini pertama kalinya aku melihat Kong Yuanjing sebesar itu. Awalnya aku juga berkata, mengapa bocah ini Xuanyu begitu bodoh, maka sepotong besar Kong Yuanjing diberikan kepada federasi. Tapi aku tidak berharap namun, dia mengambilnya kembali 10 kali. Hahaha, kali ini, penelitian ruang angkasa kita di Tangmen harus mampu mempromosikan beberapa langkah besar. Petik 2. 10 kristal sumber kosong mengejutkan seluruh pertemuan Poseidon Pavilion. Sumber daya lainnya, Lan Xuanyu, tidak diambil sekaligus. Bagaimanapun, ini adalah Poseidon Pavilion. Kekacauannya tidak terlalu baik, situasi spesifiknya seperti ini, tolong minta senior untuk mengajukan pertanyaan. Lan Xuanyu kembali ke posisi sebelumnya dan berkata dengan hormat. Poseidon Pavilion meliriknya dan berkata, jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja. Pria parubaya yang duduk di sebelahnya menatap Lan Xuanyu dan berkata, dari apa yang baru saja Anda katakan. Setelah kembali kali ini, Anda masih berencana untuk kembali ke Tianlongxing dan terus mengoperasikan identitas Anda di Tianlongxing, benarkan? Petik 2. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, iya. Sumber daya Tianlongxing terlalu kaya, bersembunyi di sana, terutama melalui perdagangan, kita mungkin mendapatkan banyak sumber daya.
Namun, masa depan Kong Yuanjing saya khawatir itu sulit. Kali ini Yukons hampir keluar dari sarang. Saya menilai bahwa pada akhirnya, naga akan tetap berdamai dengan mereka. Lagi pula, ada musuh asing dari Federasi. Harga Kong Yuanjing pasti akan naik di Galaksi Horse Galaksi untuk tingkat yang sangat tinggi, sulit diperoleh. Tetapi sumber daya lain, terutama logam langka dan sumber daya mineral, seharusnya tidak sulit. Sisi federal juga berharap bahwa kita akan menyelinap masuk lagi dan akan memberi kita pertukaran. Sumber daya, saya yakin akan mendapat manfaat paling banyak. Satu bagian diserahkan kepada Federasi, dan bagian lainnya dibawa kembali ke kampus dan tangmen kami. Petik 2, Bab 1036, Kecemerlangan Perak itu. Pria parubaya itu terus bertanya, apakah kinerja keselamatan terjamin? Setelah terdiam beberapa saat, Lan Xuanyu berkata, dengan kekuatan kami, masalah terbesar pada Tianlong Star mungkin adalah keselamatan. Lagi pula, disitulah ada orang kuat tingkat Dewa Super. Jadi, dalam waktu singkat kami tidak akan pergi ke kota Tianlong lagi. Tianlong Star Tianlong pertama adalah orang kuat tingkat dewa, dan saya telah melihat saya dan bertemu saya dari dekat, saya pikir dia pasti bisa mengenali saya. Tetapi jika saya hanya beroperasi di kota Honglong, saya yakin saya tidak akan mengetahuinya. Apalagi siu-siu yang muncul di wajah, dan identitas klan naga atas memiliki efek perlindungan yang hebat untuknya. Petik 2, omong-omong, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kami kembali kali ini, ada satu hal lagi, adalah berharap bahwa kita bisa mendapatkan dukungan dari akademi dan membiarkan kekuatan semua orang melangkah lebih jauh. Hanya dengan kekuatan yang lebih kuat kita dapat memiliki perlindungan diri yang lebih baik kemampuan. Saya pikir sumber daya yang kami bawa kali ini juga harus dapat ditukar dengan banyak lencana. Kami berharap bahwa perguruan tinggi akan membuka tingkat persediaan yang lebih tinggi kepada kami dan memungkinkan kami bertukar beberapa bakat yang cocok untuk kultivasi kami. Setelah promosi, ayo kembali. Petik 2, pria parubaya itu sedikit tersenyum, ini ide yang bagus, dan ini adalah lingkaran yang baik. Jika aku ingat benar, Emerald Battleship ada bersamamu. Lan Xuanyu mengangguk. Pria parubaya itu menoleh ke Tuan Pavilion Poseidon dan berkata, aku sudah selesai bertanya. Meng Fei berkata, Xuanyu, idemu sangat bagus. Tapi yang harus saya katakan adalah bahwa semua yang Anda lakukan saat ini terlalu berisiko. Tindakan berisiko semacam ini dapat membuat Anda diabaikan kapan saja. Mematikan, ini tidak diinginkan. Tentu saja, kredit yang Anda terima saat ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang ingin saya ketahui adalah seberapa besar kepercayaan yang Anda miliki dalam operasi ini sebelum memutuskan untuk melakukannya. Petik 2, Lan Xuanyu berkata, pegangnya benar-benar berubah setiap saat. Ketika kami memutuskan untuk pergi ke planet 76, kami kurang dari 30% percaya diri dalam perolehan, tetapi saya sepenuhnya yakin bahwa saya mundur. Lebih dari 80, saya 90% yakin akan terjun ke Dragon Star dan mundur dari tubuh saya. Dengan perolehan identitas secara bertahap di Dragon Star, tingkat perselisihan sipil saat ini di Dragon Star. Aspek keselamatan harus baik-baik saja dalam waktu singkat. Petik 2, pria parubaya itu berkata, dari seluruh proses yang baru saja dia katakan, anak itu bijaksana dan berani. Dia mungkin lebih percaya diri daripada yang dia katakan. Meng Fei berkata, pertanyaan saya sudah selesai. Wang Tianyu berkata, dari sudut pandang saat ini, menyelam ke bintang naga, mempelajari lebih lanjut tentang galaksi kuda naga, dan mendapatkan sumber daya akan memberi kita semua manfaat tanpa membahayakan. Rahasia ksatria naga dan ksatria kuda langit sama sekali tidak diketahui oleh federasi sebelumnya. Bukti, galaksi Longma sangat ketat dengan blokade informasi kami. Bahan-bahan yang dibawa kembali oleh Xuanyu kali ini bahkan lebih berharga bagiku daripada kristal-kristal sumber kosong ini. Perang ini memiliki kelebihan, pendek seharusnya tidak ada cara untuk berurusan dengan kita di Longma Galaksi. Kita harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah internal. Saya pikir infiltrasi dapat berlanjut. Petik 2, apakah Anda memiliki pertanyaan untuk ditanyakan kepada mereka? Kata Poseidon Pavilion. Tidak, Wang Tianyu berkata. Tang Miao juga menggelengkan kepalanya, mengatakan dia baik-baik saja. Su Lao berkata, Xuanyu, kamu mengatakan kamu memperhatikan bahwa inti kehidupan di Dragon Star lebih kuat dari pohon abadi kita. Pesan ini sangat penting, dan kamu mengatakan bahwa di atas Dragon City,
ada kekuatan yang tidak diketahui yang sepertinya memanggil Anda berbahaya. Ini berdasarkan pengalaman saya, kemungkinan ada ruang kecil di atas kota Tianlong. Dengan kekuatan Anda saat ini, jangan dekat dengannya. Ada energi kehidupan kota Tianlong, jika Anda memiliki kesempatan, kamu bisa mencoba mengembalikannya. Ini adalah planet yang bisa melahirkan orang kuat setingkat dewa. Energi kehidupan di sana juga akan sangat membantu bagi pohon abadi. Petik 2. Lan Xuanyu berkata, meskipun kami sudah lama tidak tinggal di Dragon Star, tapi kami sangat terkesan di sana. Jika mungkin, ubah itu menjadi bintang administratif kami. Untuk federasi, itu pasti akan menjadi tonggak sejarah. Pengembangan dan kemajuan, terutama, Dragon Star dan Sky Horse Star yang berdekatan. Sumber daya yang sangat besar tidak dapat dibayangkan. Petik 2. Menurut Lao Tao, ada 4 dewa super di antara perwakilan galaksi Longma yang datang ke negosiasi kali ini. Jika Anda ingin bertarung untuk 2 planet melalui perang, keempat gunung ini harus dibalik. Jika tidak, mereka dimungkinkan juga untuk menghancurkan federasi. Petik 2. 4 pembangkit tenaga super dewa. Setelah mendengarkan kata-kata Yi Lao, Lan Xuanyu terkejut. Mau tidak mau, sedikit kaget. Individu dari galaksi Ryoma sangat kuat sehingga mereka harus melebihi harapannya. Pemimpin Paviliun Poseidon berkata dengan enteng, tetapi itu juga semakin membuktikan bahwa penanaman di Tenryu dan Pegasus membantu evolusi. Setelah mendengar kalimat ini, Lan Xuanyu tidak bisa membantu tetapi bergerak. Arti Poseidon Pavilion Lord jelas, yaitu, jika Tianlongxing memiliki kesempatan untuk mendapatkan sumber daya budidaya, kemungkinan akan membuat kekuatan mereka meningkat lebih cepat. Huang Yuanlong pernah berkata kepada Bai Xiuxiu bahwa dia akan memberinya cara untuk berlatih sebagai ksatria naga. Di antara mereka, mungkin ada banyak misteri. Memikirkan hal ini, dia mengangguk dan berkata, mengungkap rahasia Dragon Star dan memahaminya juga merupakan tugas penting kita. Jadi, yakinlah bahwa Tuan dan semua seniormu tidak akan bertindak sembrono pada Dragon Star. Dibandingkan dengan kehancuran, lebih penting lagi, pengertian. Petik 2. Lan Xuanyu sendiri tahu bahwa reputasinya tidak terlalu baik dalam hal ini. Hal-hal seperti membom planet ini akan meninggalkan kesan buruk. Sama seperti armadanya, ia juga khawatir. Itu meledak jika meledak, tidak ada. Jika tidak meledak, akankah itu diserahkan kepada musuh untuk membiarkan mereka tumbuh? The Neptunus Pavilion Master berkata dengan ringan, bahkan jika itu adalah tempat seperti Draco dan Pegasus. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya pada akhirnya, akan lebih baik hancur. Petik 2. Batuk-batuk, batuk-batuk, Yi Lao batuk 2 kali berturut-turut, memandangi Master Poseidon Pavilion. Pavilion Poseidon tiba-tiba tersenyum, kenapa? Aku khawatir aku akan mengajar anak-anak yang buruk. Jangan lupa, anak siapa dia? Bisakah aku mengajarinya dengan buruk? Apakah kamu sudah selesai bertanya? Anggota Poseidon Pavilion di sekitarnya mengangguk. Pavilion Poseidon berkata, sejak Anda selesai bertanya, saya yang terakhir. Lan Xuanyu, Pavilion Poseidon memberi Anda penilaian yang sangat tinggi atas tindakan Anda. Akademi akan menemui Anda tepat setelah permintaan Anda. Sumber daya yang Anda bawa kembali, kredit. Akademi akan menukarmu dengan sumber daya pelatihan. Sesuai dengan karakteristik kalian masing-masing. Setelah kamu kembali ke armada ke-7, tindakan spesifik, kamu memutuskan sendiri. Itu saja. Petik 2. Terima kasih, Patriark. Lan Xuanyu sangat gembira, dan tujuannya untuk kembali tercapai. Yah, mari kita putus. Tianyu, kamu yang bertanggung jawab untuk implementasi. Master Poseidon Pavilion berdiri. Wang Tianyu berkata, ya. Pavilion Poseidon memandang Lan Xuanyu lagi dan berkata, tempat ayahmu pensiun di lantai atas. Dia juga tahu bahwa kamu sudah kembali. Kamu bisa mengunjunginya. Paman Le ada di atas. Lan Xuanyu bergerak, ya, sang patriark. Master Pavilion Poseidon dipimpin oleh Yi Lao dan pergi dulu, lalu yang lainnya. Ketika pria parubaya melewati Lan Xuanyu di depan mereka, dia menatapnya dengan kagum dan berkata, ya, saya akan menunggu Anda untuk mengambil alih di masa depan. Setelah itu, ia hanya melangkah keluar. Suksesi, kelas apa? Shrek the Seven Monsters. Lan Xuanyu mengepalkan tinjunya tanpa sadar, meskipun tidak ada pembicaraan tentang Seven Strangenesses Shrek di pertemuan Poseidon Pavilion. Tetapi dia tahu bahwa 7 dari bangsanya dapat menghadiri pertemuan Pavilion Dewa Laut, yang sudah mewakili banyak hal.
Terutama saat ini ada begitu banyak sumber daya yang dihidupkan. 10 kristal sumber kosong dapat dilihat dari ekspresi Tang Miao, betapa terkejutnya para pemimpin tingkat tinggi ini. Apa yang bisa ditukar dengan kredit seperti itu? Erming pernah berkata bahwa Tang Men mengendalikan es dan api yang sebenarnya, dan dia tidak tahu apakah dia bisa pergi ke sana untuk berlatih menembus 6 cincin. Dia sendiri juga menantikan seperti apa cincin jiwanya setelah cincin ke-6. Kalau begitu tunggu aku akan melihat Paman Le, Lan Xuanyu menjelaskan kepada mitranya. Wang Tianyu berkata, lantai 2 adalah lantai paling dalam di sebelah kiri. Terima kasih Tuan Wang. Lan Xuanyu dengan hormat memberi hormat dan dengan cepat naik ke atas. Su Lao memperhatikannya di lantai atas sambil tersenyum, dan berkata pada dirinya sendiri, apakah Jinlin adalah sesuatu di kolam, dan itu akan berubah menjadi naga segera setelah angin dan awan. Anak ini, kecepatan perubahan mungkin lebih dari yang kita semua pikirkan. Cepat, Dragon Star, mungkin batu loncatan untuk pertumbuhannya. Petik 2. Lan Xuanyu dengan cepat menaiki tangga ke lantai 2 Pavilion Poseidon Academy Shrek. Lantai kedua sangat sepi, koridornya tidak lebar, sisi koridornya adalah jendela, dan di luar jendela tergantung cabang-cabang emas dan dedaunan. Lan Xuanyu belok kiri, cepat-cepat datang ke ruang terdalam, dan mengetuk pintu dengan lembut. Suara yang akrab terdengar dari dalam, masuk. Lan Xuanyu mengambil napas dalam-dalam dan mendorong masuk. Hal pertama yang terlihat adalah kecemerlangan perak, dan matanya tiba-tiba tergila-gila. Bab 1037, sebuah keluarga dengan 3 orang. Kamar di lantai 2 Pavilion Haisen ini tidak besar, hanya sekitar 30 meter persegi, dan bahkan tidak ada hiasan di dalam ruangan, bahkan tempat tidur pun tidak. Kubah perak berdiri di tengah ruangan, dan garis-garis di atasnya tampak sedikit lebih jelas daripada ketika saya melihatnya terakhir kali. Melihat kubah perak ini, Lan Xuanyu tiba-tiba tidak bisa mengendalikan emosinya dan dengan cepat melangkah maju. Di sisi kubah, Tang Wulin duduk bersila. Dia mengenakan jubah putih longgar dengan rambut biru panjang yang tergantung secara alami di belakangnya. Ketika Lan Xuanyu melihatnya, perasaan pertama adalah bahwa mata Paman Le tampak lebih jelas dan lebih tajam. Paman Le, guru Nana dia. Suara Lan Xuanyu tercekat dengan suara pedih. Apakah itu di planet 76 atau Dragon Star? Tidak peduli berapa banyak kesulitan dan hambatan yang dia temui, dia dapat dengan tenang mengobatinya. Namun, ketika dia melihat kubah perak di depannya dan pria muda itu duduk di depan kubah, dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Tang Wulin berkibar, datang ke Lan Xuanyu, membuka tangannya dan memeluknya. Jangan khawatir, semuanya bergerak ke arah yang baik. Baginya, kali ini bukan sepenuhnya hal yang buruk. Lan Xuanyu mengangguk lagi dan lagi. Di bawah pelukan Le Gongzi, emosinya sangat stabil. Saya baru saja mendengar percakapan Anda di lantai bawah sekarang. Anda melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Kita manusia memiliki pepatah lama, kekayaan, dan bahaya. Petualangan juga semacam semangat juang. Apa yang bisa saya katakan adalah bahwa apapun yang Anda lakukan kapan pertama kali mempertimbangkan apa hasil terburuk, jika Anda dapat menerima hasil terburuk, maka lakukan dengan berani. Bahkan jika gagal. Tidak ada yang bisa berhasil dengan lancar, dan proses kegagalan juga mengalami kemajuan. Proses. Jadi, lakukan sesuai hatimu, apakah aku atau gurumu Nana, akan mendukungmu di belakangmu. Petik 2. Lan Xuanyu mengangguk lagi dan lagi. Komunikasi antara pria dan pria, bahkan antara ayah dan anak, tidak akan memiliki begitu banyak perhatian dan instruksi. Ya, hanya mendukung. Tang Wulin berkata, Anda kembali kali ini untuk meningkatkan kultivasi Anda. Terutama diri Anda sendiri. Di tempat musuh, kekuatan Anda saat ini memang tidak cukup. Kali ini galaksi Longma Galaksi sedang bernegosiasi, dan saya melepaskan aura bertabrakan dengan mereka sekali. Rasakan kekuatan mereka, benar-benar kuat, tapi ada aku di bintang induk, ada pohon keabadian, dan itu tidak mudah bagi mereka untuk dihancurkan. Setiap kali Anda istirahat, terutama di belakang sebuah terobosan akan membuatnya lebih sulit untuk dihadapi. Jadi itu membutuhkan akumulasi dan akumulasi sumber daya. Praktek setiap orang kuat sebenarnya sama. Ini adalah kasus generasi kakekmu, ini adalah generasiku, dan itu sama bagimu. Terobosan orang dapat dibantu hanya oleh Tian Cai di bawah. Tetapi Anda berbeda. Pernahkah Anda melihat danau di luar? Petik 2. Ya,
Energi kehidupan yang sangat terkonsentrasi, Lan Xuanyu mengangguk. Itu adalah vitalitas asli Doloxing. Dapat dikatakan bahwa energi kehidupan seluruh planet terkondensasi di sini, dan di bawah aksi pohon keabadian, ia diakumulasikan dengan menyerap energi di alam semesta. Ketika mereka berakumulasi menjadi sampai batas tertentu, Doloxing dapat berevolusi lagi. Proses ini sering dihitung dalam satuan 10.000 tahun. Petik 2. 10.000 tahun yang lalu, kami mengalahkan pesawat jurang, dan membiarkan planet induk, yang lingkungan ekologisnya telah hancur parah, melahap energi kehidupan pesawat jurang, dan dengan demikian diremajakan dan berevolusi. Dan evolusi planet ini, setiap langkah lebih jauh, akan itu menjadi lebih sulit. Draco dan Pegasus semuanya secara unik hadir di alam semesta, sehingga kekuatan super-super dapat dilahirkan. Jika mereka bisa melangkah lebih jauh, mereka bisa menjadi dewa. Tentu saja, kemudian energi yang diperlukan untuk satu langkah mungkin 100 kali, atau bahkan 1000 kali energi kehidupan yang mereka miliki sekarang. Dan jika Doloxing kita ingin mencapai level mereka, mungkin perlu 10 kali, atau bahkan puluhan kali. Energi kehidupan. Inilah perbedaan tingkat energi kehidupan di alam semesta. Petik 2. Di dalam tubuhmu, sebagian darah mengalir dari nenek buyutmu. Kau seharusnya sudah tahu bahwa kakekmu adalah mantan Raja Dewa, Dewa Laut Tangsan. Roh bela dirinya berwarna biru rumput perak dan Haotian Hammer. Rumput perak biru berasal dari nenek buyutmu, tepatnya, itu haruslah Kaisar Perak Biru. Karena itu, aku dan kamu memiliki fisik yang ramah kehidupan. Di mana kamu berada sekarang adalah tubuh nenek moyangmu. Artinya, nenek moyangmu kemudian berubah menjadi benih kehidupan, dan kemudian pohon keabadian lahir. Karena itu, kita semua memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan bintang ibu. Kali ini, tingkat kehidupanku mampu berevolusi juga memberikan umpan balik tertentu kepada bintang induknya. Petik 2. Potensi kamu jauh lebih besar daripada milikku. Jika suatu hari, kamu benar-benar dapat menggabungkan darah Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak menjadi satu, dan mencapai kembali Dewa Naga. Kemudian, kamu dapat membangun kembali alam dewa, dan ini adalah aku dan kamu. Guru Nana tidak bisa melakukannya. Menurut perkiraan saya, ketika Anda menembus cincin ketujuh, Anda akan mencapai tingkat dewa. Menembus 9 cincin akan sebanding dengan kekuatan saya saat ini. Dan ketika Anda mencapai puncak dari 9 cincin, ketika langkah terakhir selesai, itu adalah saat ketika Dewa Naga dilahirkan kembali. Petik 2. Untuk memberitahumu ini, untuk memberitahumu, dalam waktu dekat, ketika kamu sedang dalam proses terobosan yang berkelanjutan. Yang paling penting bagimu adalah menjaga hatimu. Jangan tersesat dalam kekuasaan. Kita semua harus menunggumu. Kakek dan nenek, mereka kembali. Petik 2. Lan Xuanyu berpikir, kakek, nenek, maksudmu? Tang Wulin sedikit mengangguk, aku sekarang telah memikirkan banyak hal, meskipun tidak semua. Tapi aku samar-samar ingat bahwa sebagian dari kemampuanku diajarkan oleh kakekmu. Alam dewa tersapu oleh ruang dan waktu, tetapi masih ada. Aku bisa merasakan bahwa mereka akan kembali, dan mereka pasti akan kembali. Jika alam dewa kita dapat kembali, apa galaksi Dragon Horse? Petik 2. Lan Xuanyu berkata, apa perbedaan antara Raja Dewa dan orang kuat tingkat Dewa Super? Tang Wulin menggelengkan kepalanya diam-diam, saya tidak tahu. Tetapi dalam hal perasaan, jika tingkat Super Dewa adalah 120, maka Raja Dewa mungkin 150. Itu tidak bisa diatasi. Surga, itu adalah surga yang benar-benar membutuhkan warisan kerajaan. Petik 2. Esensi dari bintang induk di luar, meskipun ia belum memungkinkan planet kita berevolusi, tetapi tingkat kehidupannya telah naik ke tingkat lain. Sumber daya yang Anda bawa kali ini memenuhi syarat untuk Anda praktikkan sekali. Saya juga berharap Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk merasakan misteri evolusi tingkat kehidupan. Ini akan sangat membantu Anda. Saya telah memberitahu Ketua Kabinet bahwa hadiah Anda adalah untuk berlatih di sini. Sampai selesai terobosan, mitra Anda juga akan mendapatkan daftar Tiancai di bawah yang disediakan oleh kampus, yang akan ditukar sendiri. Petik 2. Oke, aku mendengarkanmu, Lan Xuanyu mengangguk. Tang Wulin mengangkat tangannya dan menekannya di pundaknya, kamu pertama-tama menyesuaikannya denganku. Ketika aku merasa kamu baik-baik saja, secara alami aku akan mengirimmu. Baiklah, Lan Xuanyu duduk di tempat. Tang Wulin duduk di sampingnya,
dan ayah dan putranya menghadap telur naga perak di depan mereka. Lantai pertama Poseidon Pavilion. Mata Wang Tianyu bergerak sedikit dan berkata kepada 6 orang yang menunggu Lan Xuanyu, Xuanyu akan tinggal di sini untuk berlatih, kamu ikut denganku. Keenam orang saling memandang, Bai Xiu menatap lantai atas dengan sedikit enggan, tetapi masih mengikuti Wang Tianyu keluar. Duduk di sebelah Le Gongzi, Lan Xuanyu memiliki rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini seperti sebuah kapal kecil yang datang ke pelabuhan berangin, tidak perlu khawatir lagi. Bab 1038, Kenaikan, Asal-Usul Kehidupan. Tang Wulin tidak memiliki fluktuasi energi yang kuat atau qi dan darah yang kental. Beberapa dari mereka hanya nafas yang lembut, menenangkan roh tenangnya. Ditambah dengan telur naga perak di depannya, nafas lembut juga datang dari telur naga perak, yang merupakan perasaan indah dalam proses transformasi elemen. Jantung Lan Xuanyu dengan cepat menjadi tenang, dan bahkan sedikit senyum muncul di wajahnya. Ini adalah perasaan bersama. Meskipun dia masih tidak bisa mengucapkan dua kata kepada Tang Wulin, di dalam hatinya, dia sudah tahu hubungan mereka. Waktu berlalu dalam 1 menit dan 1 detik, darah mengalir secara alami, dan jiwa juga mengalir secara alami. Perlahan-lahan, Lan Xuanyu memasuki dunia melupakan hal-hal. Kekuatan spiritual, kekuatan darah, kekuatan jiwa, semua terkendali. 3 dewa itu satu. Seluruh tubuhnya berubah secara halus. Tetapi yang tidak dia rasakan adalah bahwa lapisan lingkaran cahaya emas pucat datang dari semua sisi ruangan, jatuh padanya, mencuci tubuhnya seperti gelombang air. Kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar ke seluruh tubuh, tetapi napas Lan Xuanyu berubah dengan tenang. Melihat Tang Wulin dan Yin Long Ek, suasana hatinya sangat berfluktuasi pada saat itu sehingga ia bahkan melupakan soal cacing kosong. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu, dan kecepatan rotasi pusaran darah di Lan Xuanyu berangsur-angsur meningkat. Baik emas dan perak di pusaran darah mulai menjadi lebih cerah. Suara naga yin yang dalam dan kuat, suara naga yin yang bersemangat dari King Yue bergema di lautan rohnya. Lautan roh berkomunikasi secara alami dengan pusaran darah, dan jembatan itu tampaknya terbuka dengannya. Kekuatan jiwa Lan Xuanyu sendiri juga mulai gemetar dalam komunikasi mereka satu sama lain. Tidak ada keraguan bahwa dibandingkan dengan terakhir kali dia berhasil menembus cincin kelima, kali ini akumulasinya masih jauh dari cukup. Bahkan tidak ada banyak proses akumulasi. Oleh karena itu, ketika napas Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak mulai bergetar dan bertabrakan, kekuatan kuat yang tersembunyi di garis keturunan berangsur-angsur pulih, dan napas yang menakutkan menarik Lan Xuanyu keluar dari kenyamanan hampir untuk sesaat. Sebaliknya, sakitnya merobek. Pada saat ini, napas segar datang dengan tenang dari atas kepala dan menyebar ke seluruh tubuh. Itu menyegarkan, mengalir ke seluruh tubuh. Mengalir ke setiap sudut tubuhnya, rasa sakit yang tiba-tiba muncul begitu saja dengan tenang. Namun, setelah menyegarkan, rasa sakit yang parah dengan cepat kembali lagi. Rasa sakit yang menenangkan muncul lagi. Jadi, penyegaran muncul lagi. Itu seperti agen penghubung yang berspesialisasi dalam mengisi celah, dan muncul di setiap sudut tubuh Lan Xuanyu. Ganti kekurangannya, isi kekurangannya. Tetapi dia menderita dampak dari dua kekuatan yang sangat berbeda. Tang Wulin telah membuka matanya pada saat ini, menghadap tubuh Lan Xuanyu, menyaksikan lingkaran emas Lan Xuanyu jatuh dari bagian atas kepalanya menjadi lebih dan lebih cepat dan intens. Sisik emas dan perak telah muncul dari Lan Xuanyu, muncul di kedua sisi tubuhnya. Sisik berwarna di dadanya juga muncul, membuat napasnya tampak semakin tidak stabil. Bagi Lan Xuanyu, terobosan ini adalah terobosan yang dipaksakan. Menurut visi aslinya, ia seharusnya mengambil lebih banyak Tian Cai di Bao, atau pergi ke es dan menembakkan dua instrumen untuk berlatih memperbaiki diri. Dia bahkan tidak memikirkan terobosan kali ini, tetapi ingin menggunakan sumber daya yang diperoleh dari naga untuk menumpuk. Tapi jalan yang diberikan Tang Wulin padanya jelas bukan itu masalahnya. Apa Lan Xuanyu tidak tahu adalah bahwa apa yang sekarang dia terima adalah baptisan energi kehidupan planet ini, inti paling murni dari Doloxing. Darah Dewa Naga tentu saja kuat, tetapi dengan kondisi pembukaannya saat ini, asal planet Doloxing masih cukup untuk menekan. Apa yang ingin dilakukan Tang Wulin adalah meningkatkan tingkat kehidupan Lan Xuanyu melalui energi kehidupan planet ini. Sebelum tubuh atau latihan kultivasi tidak mencapai tingkat ilahi, biarkan asal-usul hidupnya mencapai tingkat ilahi terlebih dahulu. Dengan cara ini, biarkan dia melewati cincin ke-6.
Ini adalah tingkat energi kehidupan ilahi yang paling murni untuk membasuh tubuhnya. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah perilaku yang sangat boros. Tetapi bagi Lan Xuanyu patut dilakukan. Setelah Tang Wulin menembus ke tingkat super dewa, ia telah mundur, tidak mengkonsolidasikan kultivasinya, tetapi menekan segel terakhir di tubuhnya. Pada saat itu, setelah kelahirannya, ayahnya Tang San dikirim kembali ke Douluo dari Dewa Alam karena kekacauan internal di alam dewa. Ketika naga emas yang terbangun ingin mengambil keuntungan dari ancaman aliran sementara dari antar muka Tuhan, apakah akhirnya dipenggal oleh Dewa Raja Tang San. Tetapi tepat sebelum pemenggalan kepala, Raja Naga Emas dengan paksa melepaskan semua esensinya sendiri dan bergabung ke dalam tubuh Tang Wulin yang baru lahir dan ingin menyebarkan Tang Wulin. Tang San berada di titik kritis dan menempatkan 18 segel pada Tang Wulin, yang menyegel kekuatan Raja Naga Emas. Tetapi jika ia terus menyerap roh-roh peri di alam dewa, segel itu masih tidak bisa melindungi tubuhnya. Jadi dia dikirim ke daratan Douluo, secara bertahap menyerap kekuatan Raja Naga Emas. Tentu saja, Tang San juga punya ide bahwa jika dewa alam akhirnya hancur di bawah pergolakan ruang dan waktu, setidaknya garis keturunan akan bertahan. Kehidupan Tang Wulin bisa dikatakan telah bertarung melawan kekuatan garis keturunan yang disuntikkan kepadanya oleh Raja Naga Emas. Terus-menerus menyerap kekuatan Raja Naga Emas, tetapi untuk menekan bagian dari ide gila dari Raja Naga Emas. Sampai tahun itu, ketika Gu Yuena dibekukan bersama selamanya, dia hanya memecahkan 16 segel. 2 segel terakhir sangat berbahaya. Setelah ribuan tahun akumulasi, untuk menyelamatkan Gu Yuena, ia akhirnya memilih untuk menerobos lantai ke-17. Level Super God setara dengan level pertama level magis Dewa Dunia. Setelah kekalahan Dewa Naga tahun itu, Dewa Sura memotong pedang Sura menjadi 2, dan menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Dewa Naga tidak diragukan lagi keberadaan puncak Raja Dewa, bahkan setelah dibagi menjadi 2, Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak memiliki kekuatan yang dekat dengan Raja Dewa selama masa kejayaan, yang jauh lebih kuat daripada sihir tingkat pertama. Namun, baik Tang Wulin maupun Gu Yuena tidak berani mencapai tingkat itu. Karena mereka ada kemungkinan keluar dari kendali, karena mereka bukan kekuatan penuh. Tanpa alam dewa, tidak peduli seberapa tinggi tingkat energi dunia, tingkat sihir pertama adalah batasnya. Ini adalah hukum di alam semesta. Jika Anda ingin memasuki level Raja Dewa, Anda harus memiliki alam dewa yang nyata, dan memiliki posisi sihir, untuk menjadi mungkin. Jika Tang Wulin terus menembus segel ke-18, hal pertama yang akan dia hadapi adalah reaksi terakhir dari kesadaran sisa Raja Naga Emas, dan ada sedikit peluang untuk melawan masa lalu. Yang kedua adalah menumbuhkan terobosan dalam sihir kelas 1, dan ditolak oleh seluruh alam semesta. Tidak ada posisi ajaib sebagai koordinat, dan hasil akhirnya hanya meledak. Meskipun Gu Yuena belum memasuki sihir tingkat pertama, situasi terbaiknya adalah mencapai langkah itu. Meskipun dia tidak akan berada dalam bahaya kegilaan, jika dia istirahat ke tingkat yang lebih tinggi, dia juga akan ditolak oleh alam semesta. Tang Wulin sudah mulai merasa seperti ini sekarang. Namun, Lan Xuanyu berbeda. Dalam tubuh Lan Xuanyu, ia memiliki garis keturunan Golden Dragon King dan Silver Dragon King. Kedua garis keturunan ini cukup normal untuk menopangnya di masa kecilnya. Untungnya, saya bertemu Nana dan membantunya menstabilkan dua garis keturunan dengan memutar dan meluruskan, dan dia terus-menerus menyerap, mengubah, dan bergabung ke dalam kekuatannya sendiri selama proses pertumbuhan. Energi berwarna di pusat pusaran darahnya merupakan perpaduan dari keberadaan. Meskipun itu bukan energi Dewa Naga asli, energi ini cukup untuk memberinya kesempatan untuk menjadi Dewa Naga. Dewa Naga berbeda, dan posisi magis Dewa Naga selalu ada di sana. Itu adalah inti dari Dewa Naga. Terlebih lagi, Dewa Naga itu sendiri adalah raja tertinggi, setara dengan Dewa Pencipta alam dewa. Jika di masa depan, Lan Xuanyu benar-benar dapat mengambil langkah itu, bahkan jika ia ditolak oleh alam semesta, ia memiliki kemungkinan untuk membangun alam dewa. Bidang bintang ini membutuhkan alam dewa. Bab 1039, kami menunggunya. Potensi sejati Lan Xuanyu hanya diketahui oleh Tang Wulin, jadi dia memutuskan untuk tidak berusaha membangun fondasi yang kuat untuknya. Bahkan jika pohon abadi tidak ditransformasikan oleh nenek buyut Lan Xuanyu, untuk pohon abadi, inti dari kehidupan Dou Luo Xing, ia bersedia melakukan hal yang sama. Jika Lan Xuanyu menjadi Raja Tuhan,
maka asal-usul hidupnya berasal dari Doloxing. Tidak diragukan lagi, ia akan dilahirkan berdasarkan Doloxing, dan Doloxing akan menjadi yurisdiksi Realm Dewa yang ia lahirkan. Di bawah bintang utama, tidak perlu khawatir tentang krisis kehidupan yang melayu. Sebelum Lan Xuanyu kembali, Tang Wulin sudah memiliki keputusan ini karena ingatannya secara bertahap pulih. Melihat Lan Xuanyu di depannya, mata Tang Wulin lembut dan hangat. "Nak, ini putranya sendiri. Aku benar-benar ingin dia ada di sisinya sepanjang waktu, menunggu Nana bangun bersama. Temukan tempat yang tenang untuk menjalani kehidupan yang baik. Mengawasinya menikahi istrinya dan memiliki anak, ia menghabiskan setiap hari dengan damai. Kemalangan masa lalu mungkin datang untuk kebahagiaan hari ini. Jika suatu hari, ayah, ibu, dan saudari dapat kembali dengan alam dewa, itu akan menjadi hal yang paling sempurna. Kota Langit Abadi, kamu sekarang adalah murid formal di halaman dalam. Masing-masing dari kalian dapat memiliki kamar di sini." Wang Tianyu menunjuk ke sebuah rumah kayu di Sanbao. Rumah-rumah pohon abadi ini terhubung dengan pohon abadi dan memiliki energi kehidupan paling murni untuk menyehatkan tubuhmu. Ada banyak manfaat dalam praktiknya. Masalah terbesar dengan jumlah murid yang terbatas di halaman dalam kampus adalah keabadian jumlah rumah pohon. Saat ini, hanya ada 88 rumah pohon abadi. Karena itu, pada kenyataannya, tidak mungkin untuk membawa semua anggota sayap 33 hari Anda. Tetapi Akademi tidak dapat mengatakan apa-apa. Setelah mereka kembali, Anda dapat bergiliran di rumah pohon. Berlatih. Petik 2. Keenam orang Bai Xiu-Xiu terbangun, dan ketidakberdayaan Wang Tianyu bisa terlihat. Wang Tianyu berkata, "Kali ini Anda telah membuat kontribusi besar. Nilai dari 10 kristal sumber kosong sulit untuk diperkirakan. Perguruan tinggi tidak tahu berapa banyak lencana yang harus Anda tukarkan untuk Anda. Apa yang dapat Anda janjikan pada Anda saat ini adalah bahwa rumah harta karun dari perguruan tinggi akan terbuka untuk Anda. Setiap orang dapat memilih salah satu yang paling cocok untuk budidaya mereka." Petik 2. Bai Xiu-Xiu memandang Wang Tianyu dan berkata, "Apakah Patriark, apakah kita berusia 33?" Dia tahu pikiran Lan Xuanyu yang terbaik, meskipun setelah ujian kelulusan, Lan Xuanyu mengatakan bahwa semua orang harus mengandalkan diri mereka sendiri di masa depan. Namun, jika Anda membiarkan semua orang mengandalkan diri Anda sendiri, apakah Lan Xuanyu benar-benar menggunakan pertarungan itu? Planet ke-76, Naga, tempat-tempat ini semua penuh bahaya, tetapi juga penuh peluang. Memenangkan peluang ini hanya untuk budidaya 7 di antaranya. Mulut Wang Tianyu berkedut, tetapi dia mengangguk. "Ya, Anda dapat memilih salah satu dari 33. Cukup dari perspektif nilai kristal Kong Yuan, setiap kristal sumber kosong besar tidak ternilai harganya dan tidak dapat diukur berdasarkan nilainya. Shrek Chol Lege dan Tangmen memiliki dasar yang kuat dan sejarah yang panjang, dan warisan itu secara alami tak tertandingi oleh kekuatan apapun. Tapi itu bukan tugas yang mudah untuk menghasilkan 33 harta tingkat atas. Tidak mungkin untuk mencapai ini tanpa es dan api Tangmen." Lan Xuanyu, yang memimpin sayap 33 hari, secara bertahap menunjukkan kepada perguruan tinggi bahwa mereka layak dibudidayakan. Federasi Douluo memperoleh kristal sumber kosong, yang seperti harta karun. Terlebih lagi, kali ini Akademi dan Tangmen memenangkan 10. Dan 10 kristal sumber kosong ini cukup bagi mereka untuk membuat kemajuan zaman dalam mempelajari atribut spasial. Untuk suku Yukong, 10 kristal sumber kosong seperti itu mungkin setara dengan 1 kapal perang. Mereka benar-benar sumber kristal kosong adalah bahan habis pakai. Ini benar-benar konsep lain yang dapat menarik teknologi bimbingan jiwa Federasi Douluo. Apakah ini sebanding dengan barang habis pakai? Karena itu, perguruan tinggi mengertakkan gigi dan menjanjikan begitu banyak sumber daya untuk mereka. Ini Lan Xuanyu yang mereka sebutkan. Situasi yang dibawa Lan Xuanyu kali ini tentang bintang naga juga penting bagi perguruan tinggi. Galaksi Draco dan Longma tidak hanya kaya akan mineral. Dengan energi kehidupan yang kuat dari Dragon Star, Tiancai di bawah tentu tidak sedikit. Di masa depan, hal-hal baik yang dapat diperoleh dari Dragon Star bahkan dapat memberi makan Akademi. Karena itu, cara melihatnya sekarang harus memberikan dukungan penuh kepada anak-anak ini. Master Pavilion Poseidon memberitahu Wang Tianyu ketika dia mengatakan kepadanya bahwa anak-anak ini memuaskan mereka dengan apapun yang mereka inginkan. "Kamu pergi ke rumah harta denganku untuk memilih sekarang," kata Wang Tianyu kepada 6 orang.
Bai Xiuxiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pavilion Lord, bisakah kita menunggu Suanyu keluar dan pergi bersama?" Wang Tianyu berkata, dia seharusnya tidak harus memilih Tian Cai di Bao. Tetapi jika Anda bersedia menunggunya. Tapi dia masih perlu waktu. Tidak masalah, kami menunggunya, kata Tang Yuge. Meskipun masing-masing dari mereka benar-benar tahu apa jenis harta karun surga dan bumi yang mereka butuhkan, Lan Suanyu memiliki pemburu harta karun di sana. Pemburu harta karun pasti dapat menemukan hal-hal terbaik dalam harta karun Tangmen. Di Pavilion Poseidon, napas Lan Suanyu tidak stabil saat ini, tapi itu sangat teratur. Setelah napasnya pendek untuk sementara waktu, ia akan jatuh ke dalam proses yang halus, dan kemudian cepat dan lancar lagi. Di bawah bimbingan yang disengaja dari Tang Wulin, garis keturunan Golden Dragon King dan Silver Dragon King mulai bertabrakan lagi di dalam tubuh. Kekuatan destruktif yang dihasilkan oleh tabrakan terus-menerus dihaluskan oleh energi kehidupan pohon abadi. Dalam proses pemulihan dan penghancuran, vitalitas yang kaya juga mulai membenamkan ke dalam tubuh Lan Suanyu ke segala arah. Dalam 6 tahun terakhir, proses budidaya Lan Suanyu sebenarnya lebih penting dengan menyerap vitalitas dari pohon keabadian. Air danau Poseidon dan kehidupan tanpa akhir semuanya dibawa oleh pohon keabadian. Karena itu, ia paling akrab dengan energi kehidupan pohon abadi. Energi kehidupan membasuh tubuhnya berulang-ulang, secara bertahap, nyanyian naga kecil terdengar dan bergema di tubuh Lan Suanyu. Kesadaran Tang Wulin selalu mengelilingi tubuhnya, diam-diam merasakan perubahan di tubuh Lan Suanyu. Dalam proses terobosan ini, perubahan fisik Lan Suanyu adalah yang paling intens. Memahami dengan kesadarannya, ia bisa dengan jelas merasakan keadaan tubuhnya dan perubahan di setiap tempat. Senyum tipis perlahan muncul di wajah Tang Wulin. Situasi Lan Suanyu lebih baik daripada yang dia pikirkan. Guru jiwa ingin berkultivasi ke titik yang lebih kuat, hal pertama yang harus dilakukan adalah meletakkan dasar yang kuat. Fondasinya sangat penting. Lan Suanyu telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal ini. Sejak awal, dia membuat terobosan dengan bantuan dan bimbingan Nana. Dia berjalan selangkah demi selangkah, dan akumulasi belajarnya di Shrek Academy sangat solid di setiap langkah. Ketika menembus cincin kelima, itu hampir mengevakuasi energi kehidupan es dan api dari 2 jiwa binatang jiwa yang berbintang. Jika bukan karena roh binatang pemburu harta karun, itu akan hampir merusak. Meninggal, itu karena dia adalah putra Tang Wulin sehingga dia diizinkan untuk melakukannya. Ini adalah kepercayaan tanpa pamrih padanya. Pada saat ini, kekuatan spiritual Lan Suanyu tidak menumpuk ke puncak 5 lingkaran, tetapi setelah perfusi energi kehidupan, di bawah stimulasi energi kehidupan tingkat ilahi ini, kekuatan garis keturunannya benar-benar dapat membalikkan dirinya sendiri, terus-menerus menghancurkan selama proses itu seperti meremas, melahirkan kekuatan jiwa, sehingga fluktuasi kekuatan jiwanya terus naik. Tang Wulin secara bertahap menyadari bahwa ada rumput perak biru dalam darah Lan Suanyu. Neneknya, nenek buyut Lan Suanyu, awalnya adalah kaisar biru dan perak. Pembuluh darah Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak secara alami sangat sombong, dan rumput perak biru menghasilkan efek umum dari zat pencampur dalam tubuh Lan Suanyu, merekonsiliasi 2 pembuluh darah yang kuat ini. Biarkan mereka saling berhadapan sambil saling berhadapan. Bab 1040, Terobosan. Karakteristik terbesar dari pola emas rumput perak biru dan pola perak rumput perak biru adalah bahwa mereka semua rumput perak biru. Bahkan jika itu bermutasi, ada juga gen rumput perak biru di dalamnya. Dengan meningkatnya kekuatan Lan Suanyu, kekuatan dari 2 garis keturunan terus bangkit, dan fondasi rumput perak biru juga menjadi lebih kuat. Fisik ramah lingkungan Lan Suanyu bukan dari darah Xuanglong, tetapi dari rumput perak biru. Pada saat ini, ketika dia dibaptis oleh energi kehidupan ilahi pohon kekal, efek harmonis dari rumput perak biru terus-menerus diperkuat. Karena itu, Lan Suanyu sekarang menderita kurang dari penilaian Tang Wulin. Bagi Lan Suanyu, ini tidak diragukan lagi keadaan yang sangat bagus. Kekuatan jiwanya terus meningkat hampir dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Segera, kekuatan jiwa Lan Suanyu telah dinaikkan ke kondisi puncak Five Rings. Baginya, kekuatan jiwa hanyalah sebagian kecil dari kekuatannya. Fusi kekuatan darah dan kekuatan jiwa adalah semua kekuatannya. Kedua garis darah juga menjadi semakin kuat dengan meningkatnya kekuatan jiwa. Suanyu, berkonsentrasilah rohmu, tekan kekuatan jiwamu, jangan menerobos. Kontrol, semakin dalam akumulasi,
semakin mudah kamu tahan setelah pelarian. Suara Tang Wulin terdengar di lautan roh Lan Xuanyu. Lan Xuanyu secara alami menemukan perubahan dalam tubuhnya. Dia telah berlatih selama bertahun-tahun. Dia belum pernah melakukannya sekarang. Kecepatan kultivasi jiwa telah begitu cepat. Kekuatan jiwa yang ditinggikan ini tidak sia-sia, melainkan sangat kental. Itu diubah dari energi kehidupan murni. Energi kehidupan ini secara konstan melembabkan tubuhnya. Meskipun darah Raja Naga Emas dan darah Raja Naga Perak saling bertabrakan, itu membawa beban besar ke tubuhnya. Namun, dalam proses kehancuran, setiap kali energi kehidupan diperbaiki, tampaknya ia berinovasi dan dilahirkan kembali. Dia merasa seperti berganti kulit, dan dia kehilangan semua bayinya. Rasa sakit masih ada, tetapi rasa sakit itu sepenuhnya berada dalam toleransi. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Tang Wulin melakukannya, dia tahu bahwa itu lebih sempurna daripada proses kultivasi yang dia harapkan. Hatinya belum pernah terjadi sebelumnya, karena dua orang di luar ini adalah yang paling dekat dengannya. Dengan mereka di sisi mereka, keyakinan Lan Xuanyu tidak pernah lebih kuat. Saya ingin melindungi Guru Nana, dan saya ingin bersama mereka setiap saat. Duduk di sana, tubuhnya tidak bergoyang setengah jalan, bahkan jika dia menderita rasa sakit yang hebat, keinginannya selalu teguh dan tidak ada yang bergetar. Rasanya seperti gunung kecil. Konsentrasi ini, bahkan Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Dia sendiri menderita dari rasa sakit dari darah Raja Naga Emas, dan dia tahu bagaimana kekuatan darah ini meledak di tubuhnya. Lan Xuanyu dapat menanggung semua ini dengan ketegasan seperti itu. Tang Wulin memahami bahwa hari ini, anak ini harus mampu menyelesaikan terobosan. Tubuhnya belum menumpuk cukup banyak, dan ditambah dengan energi kehidupan ilahi pohon kekal. Tetapi jika tekad tidak cukup kuat, tidak ada yang bisa membantu. Dan ternyata dia melakukannya, dan dia melakukannya dengan sangat baik. Waktu, hanya 1 menit dan 1 detik berlalu oleh pencucian kehidupan ini. Tubuh Lan Xuanyu secara bertahap menjadi transparan. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa energi emas dan perak terus-menerus membuat gelisah dan bertabrakan di tubuhnya. Tubuh Lan Xuanyu secara bertahap menjadi cerah, memancarkan napas hidup yang kuat. Dia berjuang untuk menekan kekuatan jiwanya, tidak membiarkannya mengambil langkah itu, dan di dalam tubuhnya, energi kehidupan yang terakumulasi menjadi semakin kuat. Sehingga energi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak mulai menjadi sedikit sulit, karena energi kehidupan hampir seperti rawa, dan menjadi tebal di tubuh Lan Xuanyu. Sisik berwarna-warni di dada meningkat satu persatu, laju kenaikannya tidak cepat, tetapi sangat stabil. Semakin lama represi, Lan Xuanyu akan semakin menyakitkan. Tetapi dia tetap diam, dia sangat percaya bahwa semua yang dikatakan Paman Le benar dan berusaha menekannya. Kecepatan kehancuran tubuh semakin cepat dan lebih cepat, dan energi kehidupan terus mengalir ke Lan Xuanyu. Jika Anda bisa melihatnya di luar pohon emas, lingkaran emas bergegas menuju lantai 2. Meskipun itu tidak cukup untuk mengguncang seluruh sistem kehidupan pohon abadi, secara internal, itu masih menjadi perhatian semua pejabat tinggi di Shrek Cholege. Pemimpin Paviliun Poseidon berada tepat di tepi danau, memandang ke arah pohon-pohon tua emas. Yi Zichen berdiri di sampingnya. Apakah Patriark sedikit berlebihan? Ini adalah kekuatan paling asli dari pohon abadi yang dikonsumsi. Tidak apa-apa, itu putranya. Apakah itu perguruan tinggi, Tangmen, atau bahkan seluruh federasi, berhutang padanya. Tanpa dia, 10.000 tahun yang lalu, mungkin Douro tidak ada lagi. Energi kehidupan, pohon keabadian, mereka juga dari keluarganya, dan dia memiliki rasa keseimbangan. Petik 2, Yi Zichen berkata, pertumbuhan anak Xuanyu lebih cepat dari yang diharapkan. Menurut perkembangan ini, dia akan segera sendirian. Bukankah seharusnya dia terlalu berisiko? Master Poseidon Pavilion menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Wulin tidak kembali, mungkin itu bisa dikatakan petualangan. Ketika Wulin kembali, petualangan itu tidak ada. Tiba-tiba, suara Long Yin yang bersemangat datang dari lantai 2 Pavilion Poseidon. Long Yin gelisah, cahaya dan bayangan mekar samar-samar. Pada saat berikutnya, sosok keluar melalui jendela dan terbang keluar dari rumah pohon. Itu adalah naga dengan sisik berwarna-warni, dan panjangnya sekitar 7 atau 8 meter. Begitu itu terbang keluar, itu langsung terlempar ke udara, seolah-olah menderita rasa sakit yang hebat. Di atasnya, ada cahaya keemasan dan perak dan bayangan bersinar,
dan dua lampu dan bayangan juga muncul sebagai bentuk naga, berguling satu sama lain, menyebabkan sisik warna-warni di tubuhnya terus berubah dan beralih ke emas atau perak. Ang! Suara naga yang menyakitkan terus bergema, dan riak muncul di danau kehidupan di bawah. Boom! Naga asli berwarna-warni jatuh ke danau, memercikkan cipratan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, sosok lain terbang ke danau. Itu adalah Tang Wulin. Tang Wulin melirik ke arah paviliun Poseidon dan dengan lembut mengangguk padanya. Kemudian fokus pada air Life Lake. Danau kehidupan itu jatuh dengan kejam, dan sosok naga berwarna-warni berjatuhan di dalamnya, menyebabkan gelombang berombak. Tiba-tiba, kerannya keluar dari air dan menengadah ke langit, cahaya warna-warni di tubuhnya langsung menjadi lebih kuat. Sebuah cahaya dan bayangan juga mengalir keluar dari dahinya, dan itu adalah binatang pemburu harta karun. Binatang perburuan harta karun itu ditangguhkan di atas keran, dan tangannya melingkar. Tiba-tiba, danau kehidupan berfluktuasi dengan hebat, dan atmosfer di sekitarnya tiba-tiba mulai mengembun suasana udara yang penuh warna. Tetapi yang mengejutkan Lord of Poseidon Pavilion adalah bahwa ketika colorful warna-warni Yin Yun mengembun, danau kehidupan mengering pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang, dan permukaan air terus menurun. Setetes cairan berwarna secara bertahap lahir di udara Yin Yun, dan menetes ke kepala naga-naga berwarna-warni. Setiap tetes cairan berwarna membuat warna halo di tubuhnya lebih kuat dan lebih kuat. Tang Wulin sedikit mengernyit dan mengangkat tangannya, tapi bagaimanapun, dia tidak menghentikan tindakan pemburu harta karun itu. Dia menoleh lagi dan melihat ke arah dewa-dewa laut. Paviliun Poseidon juga memandangnya. Shen Sheng berkata, biarkan dia. Ini adalah hutang perguruan tinggi kepada Anda. Selama pohon keabadian dapat menanggungnya. Mereka semua tahu apa yang dilakukan para pemburu harta karun. Air danau kehidupan ini adalah sumber energi kehidupan paling murni yang terkumpul di pohon abadi selama ribuan tahun, kekuatan cair kehidupan tingkat dewa. Ini setara dengan latar belakang seluruh bintang induk. Ide asli Tang Wulin adalah untuk memungkinkan Lan Xuanyu menerobos di danau kehidupan dan menyerap energi kehidupan murni di sini untuk memperkuat bakat dan mencapai fisik tingkat dewa. Tetapi pendekatan pemburu harta karun itu bahkan lebih kejam, tidak masalah energi macam apa itu, selama itu demi Lan Xuanyu, pasti akan melakukannya. Ini memurnikan sumber kehidupan tingkat dewa di sini, mengekstraksi roh peri yang lebih murni untuk memberi makan tubuh Lan Xuanyu. Roh-roh peri yang diekstraksi darinya dari danau kehidupan ini benar-benar setara dengan roh-roh peri di alam dewa. Tetapi konsumsi sumber kehidupan tidak diragukan lagi sangat besar, dan bahkan sia-sia. Hanya bagian yang paling penting yang terkondensasi dan terbentuk, dan energi kehidupan lainnya lolos, meskipun diserap oleh tubuh pohon abadi, tetapi jika Anda ingin mengubahnya kembali, kerugiannya akan sangat besar. Tidak mungkin mendapatkan perawatan seperti itu di sini jika Anda mengubah individu. Karena baik Universitas Shrek maupun pohon abadi itu sendiri tidak setuju. Pemburu harta karun memiliki kemampuan ini, tetapi lemah, dan siapapun yang hadir dapat menembaknya dengan tamparan. Tubuh naga berwarna-warni tumbuh lebih besar dan lebih besar di bawah kelembaban roh peri, dan skala pada tubuh menjadi semakin jelas. Bayangan naga emas dan perak di tubuhnya ditekan hampir seketika, menghilang setelah menghilang ke dalam tubuh. Tetapi setelah beberapa saat, permukaan danau kehidupan jatuh lebih dari 1 kaki.